Gaji bulanan 3.500. Beri makan harimau setiap hari. Kapan saya bisa membeli mobil atau rumah? Komandan, saya di sini untuk memberi makan Anda. Hei, hei, hei. Aduh. Aduh. Selesai. Penjaganya terjatuh ke dalam kandang harimau. Sudah berakhir. Jatuh ke dalam kandang harimau. Komandan, jangan datang ke sini. Hubungi polisi dan selamatkan orang-orang. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku. 3 hari. Aduh, itu membuatku sangat tidak nyaman. Siapa yang berbicara? Marsekal, apakah kamu sedang berbicara? Omong kosong. Jika bukan raja ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya benar-benar dapat memahami pembicaraan binatang. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Aku akan mati. Bantu aku mengeluarkan benda itu. Kalau begitu buka mulutmu dan aku akan membantumu. Harimau memakan manusia. Lengan penjaga akan dimakan. Apakah saya membacanya dengan benar? Apakah orang ini baik-baik saja? Lengannya tidak dimakan harimau. Oh, aku baik-baik saja. Saya membantu komandan. Keluarkan apa yang ada di tenggorokannya. Bagaimana pria tampan itu bisa memakanku? Anda bilang begitu, Pak? Itu dikeluarkan. Peternak berterima kasih hari ini. Itu adalah segel. Marsekal. Kenapa kamu? Akan ada segel di tenggorokan. UPS. Sebelumnya ada 2 pria berpenampilan jahat. Ada 2 harta karun yang tersembunyi di sekitar sini. Saya tidak sengaja memakan anjing laut ini di antara mereka. Ada harta karun lainnya yaitu segel giok. Saya tidak sengaja memasukkannya ke dalam kolam. Segel ini memang terlihat seperti barang lama. Tidak. Saya perlu mencari toko barang antik untuk mengautentikasinya. Bos. Bisakah Anda membantu saya melihat segel ini? Anak muda. Hal baik apa yang dapat Anda miliki sebagai seorang pekerja? Bukankah Anda hanya ingin mendapatkan bahan yang murah, membuang-buang waktuku? Bos, Anda belum membaca apapun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda. Saya hanya ingin menjadi kaya dalam semalam. Ayo, 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 jangan buang waktuku. Yo. Bukankah ini Tuan Li Chunli, seorang ahli arkeologi? Angin apa yang membawamu ke sini? Hei, ceritanya panjang. Peninggalan budaya baru-baru ini dicuri. Sebuah segel. Segel batu giok. Semuanya dicuri. Kami awalnya menawarkan hadiah 200.000 yuan untuk menemukannya. Namun belum ada kabar sama sekali mengenai peninggalan budaya tersebut. Jadi saya pergi ke berbagai toko barang antik untuk melihat-lihat. Lihat apakah ada yang datang untuk menjual barang curian. Segel saya. Mungkinkah itu benar-benar peninggalan budaya yang hilang? Pak Carly, apakah segel yang Anda bicarakan itu milik saya? Bersenandung. Wah, berhentilah membuat masalah. Bagaimana Anda bisa memiliki segel tingkat peninggalan budaya? Ini segelnya. Apa? Bagaimana dia bisa melakukannya? Segel tingkat peninggalan budaya. Ini tidak mungkin. Pemuda. Dari mana kamu mendapatkan ini? Saat itulah saya sedang bekerja. Diambil secara tidak sengaja. Pakar itu, Lee. Bukankah hadiah 200.000 yang kamu sebutkan tadi masih dihitung? Aritmatika. Ayo. Saya akan memindai kode QR untuk Anda. Ayo. Alipay menerima 200.000 yuan. Saya tidak berharap mendapatkan 200.000 dalam satu kali kejadian. Ini adalah gaji saya selama beberapa tahun. Kemampuan berkomunikasi dengan hewan sungguh bermanfaat. Hai anak muda. Apakah Anda punya berita tentang Yusi? Kata pemimpin unit kami. Siapapun yang menemukan segel giok akan diberi hadiah 1 juta. Berapa 1 juta? Ya. Tuan Lee, saya tahu di mana segel gioknya. Kamu ikut denganku. Oke. Saya akan meminta rekan-rekan saya untuk pergi bersama Anda. Ayo. Apakah saudara Lee dapat diandalkan? Katanya ada segel giok di kolam. Kami mencari untuk waktu yang lama dan tidak melihatnya. Itu saja. Begitu ya, orang itu ingin menipu 1 juta itu. Jangan panik. Cari lagi. Dialah yang menemukan segel itu. Bagaimana jika kita benar-benar menemukan segel gioknya? Carilah itu. Saya ingat kata komandan, segel giok ada di kolam ini. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Apakah itu diambil oleh orang lain? Anak kedua. Orang-orang bodoh ini sedang mencari segel giok. Segel giok itu telah lama saya sembunyikan. Biarkan mereka menemukannya perlahan. Bosnya perkasa. Bos luar biasa. Ikan kecil itu berkata dia menyembunyikannya. Tidak heran kami tidak dapat menemukannya. Hei kakak Yu, tetap di sini. Jangan pergi. Bos, orang ini sebenarnya memanggil kami saudara. Bisakah kamu memberitahuku, di mana segel gioknya? Anda sebenarnya dapat berkomunikasi dengan kami. Dapatkan kami konsentrator oksigen. Kami akan membantu Anda. Oke. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Anak ini mengobrol lama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Apa pedulimu padanya? Mari kita mencarinya.
Konsentrator oksigen ada di sini. Senang rasanya akhirnya bisa bernapas lagi. Berkaki dua. Kami, saudara, melakukan apa yang kami katakan. Saya akan membantu Anda membawa segel giok ke sini. Oke. Hei, aku menemukannya. Saya menemukan segel giok. Segel giok terkubur di lumpur kolam. Ayo, 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 tunjukkan padaku dengan cepat. Itu benar, itu benar. Ini segel gioknya. Akhirnya menemukannya. UPS, saya bisa menjelaskannya kepada pemimpin. Pak Carly. Lihat bonus 1 juta itu. Oh iya, yuk, scan kodenya. Kami sedang berpikir, jaga semuanya tetap aman di sebelah harimau. Saya tidak menyangka mereka akan menemukan ini. Alipay menerima 1 juta yuan. Hasilkan 1 juta dengan mudah. Itu saja. Kami juga mencari dan menggali. Mengapa kita tidak punya uang? Anda mendapat 1 juta. Tidak. Siapapun yang menemukan segel giok akan diberi hadiah 1 juta. Itu adalah aturan yang Anda tetapkan sendiri. Sekarang rasanya asam. Jika Anda punya nyali, jangan sampai hilangkan peninggalan budaya ini. Kamu. Bersenandung. Saya mengerti. Pantas saja Anda tahu di mana segel giok itu berada. Saya yakin Anda adalah kaki tangan pencuri. Oh. Jadi itu saja. Peninggalan budaya itu pasti disembunyikan terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat menemukannya sendiri. Ini bisa memberi Anda bonus. Hei, uang ini juga bisa dicuci. Apa yang kamu bicarakan di sini tanpa bukti? Sungguh seteguk darah. Lalu kamu berkata, bagaimana Anda tahu segel giok ada di bawah lumpur? Tidak bisakah aku membuat tebakan yang masuk akal? Barang-barang ini sangat menarik. Mereka masih saling menggigit di sini. Pencuri sebenarnya sedang mengawasi dari samping. Kedua perampok makam ini melihat segel giok ditemukan. Tapi itu menyakitkan. Ini adalah suara anjing ini. Dikatakan perampok kuburan sungguhan, tepat di sebelah. Kapten Lee, saya bisa membuktikannya sekarang. Kepolosan sendiri. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Anjing yang baik. Katakan padaku siapa perampok makam itu. Aku akan memberimu tulang besar untuk dimakan. Umur panjang. Polex dapat memahami pembicaraan anjing. Tapi ada tulang besar yang bisa dimakan. Oke, 2 kaki. Aku beritahu kamu, perampok makam adalah 2 orang di sebelah mereka. Memakai topi, mengenakan kacamata hitam. Kalian berdua, tetaplah di sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kakak laki-laki, bagaimana dia mengetahuinya? Kami adalah perampok makam. Bodoh. Sekarang dirimu sendiri. Bukankah kamu mengatakannya dengan lantang? Pergi dengan cepat. Hei, perampok makam itu kabur. Mengejar. Hai saudara anjing. Anda membantu saya menangkap perampok makam. Aku akan mentraktirmu makan besar selama sebulan. Tulang bulan. Berkaki 2. Anda harus menepati janji Anda. Pastinya. Cepat, cepat, cepat. Apakah kamu tidak menyebutku perampok makam? Ini perampok makam yang sebenarnya telah ditangkap. Apakah kamu masih mengira ini aku? Saya pernah melihat poster buronan perampok makam. Itu mereka. Persis sama. Apa? Dia benar-benar tertangkap. Benar atau salah? Ozawa. Saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Mereka salah memahami Anda sebelumnya. Anda bukan kaki tangan perampok makam. Anda adalah seorang pahlawan yang telah menorehkan prestasi besar. Oh ya. Kamu tidak mengetahui sesuatu. Polisi menawarkan hadiah sebesar 500.000 yuan. Tangkap 2 perampok makam ini. 1,5 juta. Kejutan yang tidak terduga. Ozawa pergi. Mari kita bunuh perampok makam ini bersama-sama. Bawa ke kantor polisi. Ngomong-ngomong, aku akan mengumpulkan hadiahnya untukmu. Oke, ayo berangkat. Pergi. Berita terbaru dari stasiun kami. Baru-baru ini, penjaga kebun binatang Starlight kota kami, Chen Yuze. Dengan keberanian dan kehati-hatiannya yang luar biasa, membantu polisi. Retak bersama. Pencurian besar-besaran peninggalan budaya berhasil memulihkan tingkat harta nasional. Segel batu giok dari dinasti Ming. Oleh karena itu, ia dianugerahi penghargaan jasa yang berjasa oleh atasannya. Hai saudara-saudara, di kebun binatang kecil. Jingza memiliki harta karun seperti segel giok. Katamu. Di bawah kebun binatang ini, apakah ada harta karun lain yang disembunyikan? Kakak laki-laki, apa maksudmu? Saya mendengar tentang kebun binatang ini. Manajemen yang buruk. Sudah diambang kebangkrutan. Kami bertiga mengambil kesempatan ini. Membeli kebun binatang ini. Cukup masukkan ekskavator dan hancurkan. Selama kita mengambil kebun binatang ini. Tidak peduli berapa banyak bayi yang ada di bawah sana. Itu semua milik kita. Kakak bijaksana. Setelah saya bisa berkomunikasi dengan binatang, kemarin, saya mendapat 1,7 juta. Uang datang terlalu cepat. Seperti diharapkan dan bisa berinteraksi dengan hewan. Lihat percakapan. Tapi uang ini sedikit. Membeli rumah saja tidak cukup. Saya masih harus terus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Betapa bahagianya kedua binatang bertanduk ini. Teman panda raksasaku, dahua berbeda. Sulit untuk melahirkan hari ini. Banyak ahli tidak dapat berbuat apa-apa. Para ahli itu juga mengatakan, kebun binatang mana yang punya ahlinya, dapat menyelamatkan ibu panda. Berikan saja ke kebun binatang manapun. Dukungan ribuan dolar. Saya tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan saya. Teman panda kita. Ini adalah suara burung merak. Ibu panda menderita distosia. Selamatkan panda harta nasional. Ada dana dukungan 10 juta. Jadi tunggu apa lagi? Saya datang. Ozawa. Direktur, apa yang terjadi? Sangat cemas. Ozawa. Kamu tidak tahu. Tim pembongkaran membawa orang ke sana. Pindahkan kebun binatang kami dengan paksa. Hai orang tua. Kebun binatang Anda. Saya memutuskan untuk membaginya hari ini. Anda harus menghancurkan kebun binatang ini hari ini. Jangan membongkar. Harus dibongkar juga. Mengapa kamu begitu mendominasi? Mengapa Anda menghancurkan kebun binatang saya? Hanya karena manajemen Anda yang buruk. Kebun binatang kehabisan uang. Daripada bangkrut dan likuidasi. Mengapa kita tidak mengambil uang kita dan pergi? Ya. Kebun binatang saya. Ada banyak binatang. Anda mengusir kami. Menghancurkan kebun binatang kami. Kemana perginya hewan-hewan kecil ini?
Binatang-binatang itu bukanlah manusia. Mengapa saya peduli apakah itu hidup atau hidup? Lihat. Di sini memungkinkan saya untuk melakukannya. Baca suara binatang. Bantu saya menemukan kebocoran dan menghasilkan uang. Saya tidak bisa membiarkan hewan-hewan ini. Tidak ada rumah. Tapi kebun binatang. Memang benar kami tidak bisa terus beroperasi. Ngomong-ngomong, aku ingat apa yang Pacok katakan tadi. Bantu ibu panda raksasa. Bisa resmi. Dukungan dana 10 juta. Jangan kaget. Ayo pergi sekarang. Jangan tunda pembongkaran kami. Hei, tunggu sebentar. Anda menyebut kami kebun binatang. Manajemen yang buruk. Beri aku 3 hari. Jika kita bisa menarik dana puluhan ribu. Kamu. Apakah tidak bisa dibongkar? Jia Chongming, apakah kamu mendengarnya? Penjaga kebun binatang. Tidak takut untuk berbicara terlalu keras. Katanya dia bisa bertahan 3 hari. Dapat menarik dukungan dana. Hanya dia. 3 hari. 10 juta. Bagaimana mungkin? Itu saja. Daripada menundanya selama 3 hari. Lebih baik membongkarnya sekarang. Saya bilang 3 hari, 3 hari. Jika aku tidak bisa menarikmu keluar dalam 3 hari, Anda dapat membongkar kebun binatang ini sesuai kebijaksanaan Anda. Berjanjilah untuk tidak menolak. Bagus. Anda punya nyali. Aku akan memberimu 3 hari. Jika Anda belum memiliki dana saat itu, tunggu saja sampai dirobohkan. Ayo pergi. Itu kakak laki-laki tertua. Ozawa. Kamu bilang 3 hari. Dapat menarik dana. Apakah itu benar? Direktur, jangan khawatir. Saya akan menggalang dana sekarang. Tidak akan membiarkan kebun binatang kita dibongkar. 2 kaki, menjauhlah dariku. Panda mencakarku. Jangan biarkan mendekat. Bagaimana cara menyampaikannya? Halo. Saya dari kebun binatang Starling. Peternak Chen Yuze. Apa yang ada di sana? Bisakah saya membantu? Peternak. Ya, seorang peternak kecil. Apa yang kamu lakukan di sini untuk ikut bersenang-senang? Apakah menurut Anda kami tidak memiliki ahli di sini? Saya datang hanya untuk bertanya. Apa situasi spesifiknya? Tak satu pun dari Tualex yang bagus. Makanan yang diberikan kepadaku akan lenyap seperti burung. Tidak ada nafsu makan sama sekali. Saya sedang punya bayi sekarang. Beri aku beberapa rebung. Saya ingin makan daging. Saya tidak punya kekuatan lagi. Orang baik. Itu memang binatang dewa dari surga. Tidak heran hal ini mengganggu semua ahli. Cinta berarti makan daging. Hei, hentikan. Baru saja kita punya. Sudahkah kamu memberi makan ibu panda? Ia tidak makan sama sekali. Dan menggelitik kami. Ia tidak lapar sekarang. Itu saja. Ibu panda mengalami kesulitan dalam melahirkan. Mengapa kamu lapar? Apakah Anda memahami situasinya dengan baik? Pernahkah kamu memikirkannya? Ibu panda membutuhkan kekuatan fisik untuk melahirkan. Dan Anda membiarkannya memakan rebung. Panda tidak memakan rebung. Apa yang dimakannya? Tentu saja saya makan daging. Cehahaha. Beraninya Anda mempertanyakan keputusan para ahli? Berikan daging pada panda. Apakah kamu bercanda? Lelucon. Jika kamu memberikan daging kepada ibu panda, dapat mengatasi persalinan yang sulit. Kami masih. Apakah Anda mendiskusikan tindakan pencegahan di sini? Hei, hentikan. Apakah kamu gila? Bagaimana panda bisa makan daging? Panda adalah hewan vegetarian. Enak-enak. Berkaki 2 ini cukup bagus. Benarkah? Bagaimana cara melihatnya? Sepertinya enak. Aku pergi ke sini. Ini. Apa yang terjadi? Orang ini tadi. Apakah kamu tidak lapar? Penuh. Binatang berkaki 2 ini sangat memahamiku. Bunuh dengan kaki. Panda sepertinya sangat menyukainya. Apa yang sedang terjadi? Ada yang salah. Perutku sakit sekali. Salah. Ini akan melahirkan. Lihat masalahnya. Begitulah cara Anda membuat panda. Masalah akibat makan daging. Anda satu-satunya yang ahli. Ibu panda terlihat seperti ini. Dia jelas punya kekuatan untuk melahirkan. Lang Touking adalah Lang Touking. Ibu panda seperti ini. Jika Anda melahirkan seorang anak, saya bukan lagi seorang ahli. Aku mengambil nama belakangmu. Bagus. Hentikan. Ibu panda sudah kenyang. Kontraksi juga melemah. Sekarang adalah saat yang kritis untuk produksi. Apakah Anda benar-benar akan melahirkan bayi itu? Lihat betapa tidak nyamannya hal itu. Hentikan dengan cepat. Seperti apa suaranya masing-masing? Kepemimpinan. Lihat dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mempengaruhi kami untuk melahirkan bayi ke panda. Saya melihat orang ini. Tekniknya sangat profesional. Ini. Dia benar-benar melahirkan seekor panda. Baru saja, siapa bilang aku mengantarkan panda? Bukan lagi seorang ahli. Aku bahkan harus mengganti nama belakangku. Hei, aku berharap seseorang. Bisakah kamu memenuhi janjimu? Ini adalah Direktur Biro Kehutanan. Wang Shanhe. Saya Li King, Sekretaris Direktur. Halo, pemimpin. Saya penjaga di Starling Zoo. Chen Yuze. Terima kasih banyak telah membantu kami. Menyelamatkan panda raksasa. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi makanan kering, mungkin juga menjadi peternak. Saya harus memeriksa ulang kali ini ketika saya kembali. Tidak bisa lulus ujian. Dapat diberhentikan secara sepihak. Ibu panda baru saja mengalami kesulitan melahirkan. Kita perlu memeriksanya. Lihat apakah ada bahaya. Anda tidak diperbolehkan untuk berpelukan. Hanya dia yang diperbolehkan untuk berpelukan. Tidak ada orang lain yang boleh berpelukan. Kamu anak kecil. Hal ini diperlakukan berbeda. Itu terlalu jelas. Saya belum menyentuhnya. Anda meraung. Pemimpin itu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kamu juga melihatnya. Saya ingin memeriksanya. Itu hanya bisa disentuh olehmu. Tampaknya. Atau apakah Anda mengambilnya? Bawa kembali ke kebun binatang Anda dan peliharalah. Panda raksasa mendapatkan kebun binatangku. Itu juga sebuah pertanda. Tapi kami tidak mampu membayar biaya pemeliharaan. UPS pemimpin. Kebun binatang kami kehabisan uang. Hampir bangkrut. Pertanyaan ini sangat sederhana. Kamu tidak membantu. Apakah panda raksasa telah melahirkan? Aku akan memberimu kebun binatang, 10 juta dana dukungan. Panda di antara kamu, biaya pemberian makan di kebun binatang, batch lain 1 juta sebulan. Hei, tidak masalah. Terima kasih, pemimpin. 3 hari kemudian, saya akan datang sendiri, kirim dana dan spanduk. Ya, akhirnya mendapat dana. Dan anak panda yang lucu, ambil kembali. Kebun
kebun binatang pasti akan menyambut wisatawan dalam jumlah besar. Anak laki-laki, periode 3 hari telah tiba. Anda tidak mendapatkan dananya menjalankan kebun binatang ini. Kami akan merobohkan tempat ini. Kalian cepat keluar dari sini. Itu saja. Mulai sekarang. Ini adalah wilayah kami. Jangan keluar lagi. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apa yang harus Ozawa lakukan? Kepala sekolah baik-baik saja. Saya akan menyelesaikannya. Saya menyelamatkan panda raksasa. Pemimpin di atas akan segera hadir secara langsung. Kirimi kami 10 juta. Kami punya uang untuk menjalankan kebun binatang. Kamu tidak bisa dibongkar. Hanya kamu. Seorang penjaga kecil. Hal ini juga dapat membuat para pemimpin di atas khawatir. Saya pribadi akan memberi Anda 10 juta. Itu saja. Bagaimanapun, pemimpin dari atas akan segera datang. Anda menghancurkannya dengan paksa. Tunggu saja untuk ditangkap. Anak laki-laki, omong kosong ini terlalu besar. Sebaiknya kau pulang dan mandi. Tidurlah. Itu saja. Cepat kembali, mandi, lalu tidur. Niumang. Berhentilah bicara omong kosong padanya. Saya tidak percaya. Seorang pemimpin akan datang untuk memberinya uang. Bongkar secara langsung. Oke. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Siapa kamu? Apakah Anda mempunyai pendapat mengenai hal ini? Saya. Direktur Biro Kehutanan Kota. Wang Shanhe. Direktur Biro Kehutanan Kota. Wang Shanhe. Pimpin kepemimpinan. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Anda karena manajemen kebun binatang yang buruk. Saya hanya ingin menghancurkan kebun binatang. Apakah Anda optimis? Kamrat Chen Yuze. Karena menyelamatkan harta nasional panda raksasa. Spanduk hadiah khusus. Kebun binatang yang disetujui secara khusus. Dukungan dana 10 juta. Apa? Dia sebenarnya. Dana dukungan telah disalurkan. Bagaimana ini mungkin? Itu saja. Hanya butuh 3 hari. Bagaimana ini mungkin? Kakak laki-laki. Apakah kita sudah selesai? Kalian bertiga. Tidak ada izin pembongkaran. Hancurkan saja kebun binatangnya. Tunggu sampai Anda mendapat masalah. Kepemimpinan. Kita mempunyai kepemimpinan yang salah. Kami salah? Salah. Kamrat Chen Yuze. Anda menyelamatkan panda. Terima kasih. Di mana pemimpinnya? Inilah yang harus saya lakukan. Sekretaris Li. Hubungi kepala polisi kota. Biarkan mereka menangkap orang. Kalian bertiga. Ikuti kami. Ya. Berjalan. Ini sudah larut. Aku berangkat dulu. Oke. Terima kasih atas pemimpinan Anda. Pemimpin berjalan perlahan. Terima kasih atas kerja keras Anda, pemimpin. Ozawa. Terima kasih padamu hari ini. Kebun binatang kami. Mereka tidak dibongkar secara paksa. Dan dia bahkan membawanya. 10 juta dana dukungan pemerintah. Mulai sekarang. Anda berasal dari kebun binatang kami. Kader senior. Modal meningkat menjadi 20.000 yuan. Jam kerja bebas. 5 asuransi dan 1 dana. Oke, terima kasih, kepala sekolah. Meskipun 20.000 berarti bagiku, tidak ada. Tapi, ini memungkinkan saya untuk memilikinya. Kemampuan mendengarkan binatang. Saya ingin tinggal. Dan hewan-hewan ini, rukun. Ini sudah larut. Anda memiliki hari yang sibuk hari ini. Terima kasih juga atas kerja kerasmu. Kembali dan istirahat lebih awal. Oke, direktur. Kalau begitu aku pergi dulu. Berkaki 2. Aku menggantikan semua binatang. Terima kasih telah menyimpannya. Rumah kita. Sama-sama. Inilah yang harus saya lakukan. Untuk berterima kasih. Saya akan memberi Anda beberapa informasi menghasilkan uang. Di sana, di Antiquestre. Saya punya teman burung beo saya. Mangkuk tempat minumnya sangat berharga. Bagus. Aku akan pergi ke jalan antik sekarang. Pemuda, lihat saja. Tuan bodoh. Izinkan saya menggunakan mangkuk pecah ini setiap hari. Minum air. Mangkuk ini, kakek buyut yang lebih baik dari kakek buyutku. Mereka semua lebih tua. Saya merasa sangat bersalah sehingga saya mati. Burung beo ini. Dia seharusnya menjadi teman Xiao Bai. Mangkuk tempat minumnya adalah barang antik. Saya harus menemukan cara untuk membelinya. Bos. Burung beo ini terus berkicau. Sepertinya haus. Ah. Benarkah? Haha. Aku akan mengganti airnya. Akhirnya mendapat air untuk diminum. Kalau saja aku bisa mengambil mangkuk tua yang pecah ini, gantikan untukku, akan lebih baik. Bos. Aku melihatmu burung beo, cukup menarik. Tapi sepertinya tidak terlalu puas dengan mangkuk ini. Bagaimana kalau kamu menjual mangkuk itu padaku? Haha, pemuda. Anda tidak akan mengira itu toko barang antik saya. Semuanya barang antik, bukan? Ini adalah satu mangkuk air untuk burung beo. Itu bukan hal yang berharga. Saya menonton. Saya cukup menyukainya. Jual itu padaku. Pemuda. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Sungguh pemuda yang buta. Tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Saya punya banyak hal baik di sini. Dia tidak membelinya. Jangan fokus pada mangkuk pecah ini. Hei, bos. Anggap saja itu sebuah takdir. Saya keluar. Mendesis. Blokring 1.000 yuan. Apakah itu oke? $1.000 membeli semangkuk. Wah, kamu adalah orang yang ceria. Tapi kami sudah sepakat. Mangkuk ini telah terjual. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Yakinlah, sekalipun Anda mengalami kerugian, tidak akan ada pengembalian uang. Ayo. Tunggu sebentar. Pemuda, mari kita membuat dokumen agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke. Haha, tanda tangan. Oh. Haha, oke. Tamu terhormat itu, Anda berjalan perlahan. Yo. Ini bukan ahli penilai barang antik.
Tuan Kong Chen? Angin apa? Aku membawamu ke tokoku. Lau Ju, saya di sini lagi hari ini. Datanglah ke Taobao. Lihat saja. Pemuda. Barang-barang di tanganmu. Bolehkah saya melihatnya? Apakah ini? Oke. Ini adalah. Tuan Kong, apa bagusnya mangkuk ini? Itu saja, mangkuk untuk memberi makan burung beo di rumah saya. Mangkuk ini. Tidak sederhana. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah. Periode Jiajing Dinasti Ming. Mangkuk pola cabang biru dan putih. Otentik. Bernilai lebih dari 2 juta. Berapa banyak? 2 juta. Tuan Kong, Anda pasti salah membacanya. Ini adalah rumahku, mangkuk untuk memberi makan burung beo. Bagaimana mungkin itu bisa bernilai begitu banyak uang? Saya tidak bisa salah membacanya. Saya pernah memotret mangkuk semacam ini sebelumnya. Pemuda. Apakah Anda menjual mangkuk ini? Jika Anda menjual, saya segera transfer uang kepada Anda. Jika saya menjual mangkuk ini sendiri, memakan waktu dan melelahkan. Jual dia mangkuk ini secara langsung. Saya bisa mendapatkannya segera, 2 juta tunai. Katakan lagi, saya mengambil mangkuk ini dan melewatkannya. Ambil tindakan sesegera mungkin untuk menghindari pajak dan terlambat ini. Jika Anda setuju, saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Oke. Alipay tiba. 2 juta yuan. Bos Ju. Lalu aku akan melakukannya. Kembali dulu. Bayi ini. Saya harus kembali. Hargai dan harga itu. Ini. Tuan Kong. Pemuda. Tahukah kamu, mangkuk ini sangat berharga. Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir benda itu terlihat cukup tua. Tidak. Itu mangkuk leluhur keluargaku. Lewat sini, transaksi tadi dibatalkan. Saya akan mengembalikan 1.000 yuan. Kembalikan 2 juta padaku. Itu tidak mungkin. Ini adalah kita, ditetapkan suatu dokumen tertulis. Bahkan jika Anda menelepon polisi, polisi juga tidak akan membantu Anda. UPS. Ini semua salahku. Mangkuk ini sudah lama ada di sana. Mengapa saya tidak melihatnya? Pemuda, setelah Anda selesai membaca, pergilah sesegera mungkin. Melihatmu, saya kesal. Oke. Bos. Pria kecil. Terima kasih. Biarkan saya mendapat 2 juta lagi. Anda membantu saya mengganti mangkuk baru. Saya baik-baik saja. Menyampaikan kabar baik kepadamu. Halaman bekas di ujung jalan. Ada kotak kayu Rosewot. Ada hal-hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Kotak kayu mawar. Barang bagus. Informasi penghasil uang lainnya. Saya harus memahami. Pria kecil. Terima kasih. Datanglah lain kali. Membawakanmu sesuatu yang enak. Sama-sama. Ingatlah untuk membawa sesuatu yang enak. Ya. UPS. Ini seharusnya yang dikatakan burung beo kecil itu. Tempat sampah daur ulang. Selamat datang semuanya. Datanglah ke stasiun daur ulang sampah Dabao. Selamat datang semuanya. Datanglah ke stasiun daur ulang sampah Dabao. Beli gudang yang ditinggalkan. 5.000 kamar. Setelah Anda membelinya, semuanya menjadi milik Anda. Beruntunglah Anda jika Anda mendapatkan bayi. Anda akan menganggap diri Anda tidak beruntung jika membuang sampah. Pantas saja dia tahu cara berbisnis. Jual gudang ini. Ini seperti menggaruk tiket lotre. Kotak kayu Rosewot ini. Itu pasti ada di gudang di suatu tempat. Tapi ada banyak sekali gudang. Mengeong. Bersenandung, binatang berkaki 2 sialan. Datanglah ke wilayah Dahei saya lagi. Dia pasti orang bodoh lain yang membuka gudang. Hanya aku, Dahei, yang tahu di mana harta karun sebenarnya. Hitam besar. Tahukah kamu di mana harta karun itu berada? Wah, saya takut setengah mati. Dasar binatang berkaki 2. Jingran bisa mengerti apa yang saya katakan. Saya juga tahu nama paman saya. Anda ingin tahu di mana bayinya? Oke. Tolong traktir aku sesuatu yang enak. Oke. Anda menunggu saya di sini. Segera kembali. Sangat gelap. Aku akan mentraktirmu potongan kucing. Kamu memberitahuku, di gudang manakah harta karun itu disembunyikan, baik atau tidak? Strip kucing. Berkaki 2. Saya kira Anda tahu yang sebenarnya, namun memiliki makanan saja tidak cukup. Anda harus memberi saya pijatan. UPS. Oke. Hei. Paman kucing. Apakah kamu siap? Oke. Lihatlah kamu layaniku seperti ini. Demi saya. Katakan saja padamu. Saya telah mengunjungi semua gudang. Hanya barang dari gudang nomor 7. Paling berharga. Kotak kayu Rosewot itu. Apakah Anda juga ada di gudang nomor 7? Kotak kayu mawar. Saya ingat. Beberapa. Juga di gudang nomor 7. Ya. Terima kasih banyak, Dahei. Aku akan membawakannya kepadamu lain kali. Makanan lebih lezat. Bos. Saya ingin membuka gudang. Yo. Dari mana datangnya orang-orang biasa ini? Anak muda. Aku melihat seluruh tubuhmu. Pakaian-pakaian ini jumlahnya pas. $200. Ini semua untukku. Serahkan pada bos besar. Ada apa denganmu? Mengapa Anda meremehkan orang? Bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang? Saya, Zhao Dabao, kenal banyak orang. Uang atau tanpa uang? Apakah saya masih tahu? Bersenandung. Bagaimana jika saya punya uang? Kaya. Kamu punya uang. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Hei. Coba lihat. 3 juta. Haha. 3 juta. Saya masih punya 10 juta.
Tunggu. Rp100 juta. Anda benar-benar memiliki 3 juta. Ya. Sekarang, apakah Anda masih meremehkan orang? Oke. Aku akan berikannya padamu sekali. Peluang untuk membuka gudang. 5.000 yuan. Bayar sekarang. Gudang Anda, mengapa nilainya 5.000? Bukankah di sana penuh dengan sampah? Ini. Saya adalah semua ini. Orang lain meninggalkannya setelah habis masa berlakunya. Ada berbagai macam harta karun di sana. Jam tangan desainer. Furnitur mahal. Anda dijamin mendapat untung tanpa kerugian. Bersenandung. Sebenarnya, banyak hal telah saya curi sejak lama. Diambil terlebih dahulu. Sisanya adalah beberapa sampah yang tidak mencolok. Pemuda. Jangan buka gudangnya. Barang bagus, semuanya dibawa pergi oleh Zhao Dabao. Membuka kompensasi yang dijamin. Itu benar, kompensasi terjamin dibuka. Pemuda. Jangan tertipu. Ayo. Apa hubungannya denganmu? Keluar sekarang. Jangan tunda saya berbisnis di sini. Tidak apa-apa, saudara-saudara terkasih. Saya mengetahuinya dengan baik. Buka dan mainkan. Ini. UPS. Oke, buka saja gudang 07. Lalu buka. Gudang nomor 7. Gudang nomor 7. Kota kayu mawar. Saya datang. Mobil. Ini gudang nomor 7. Haha. Saya hanya akan mengatakannya. Di sini berantakan. Semuanya pasti sampah. Hal-hal ini bertambah. Saya tidak tahu apa saya bisa. Dijual seharga 100 yuan. Bos berhati hitam itu sebenarnya berani menagih 5.000. Orang ini telah tertipu. Jika Anda tidak membelinya, jangan bicara omong kosong. Jangan ganggu urusanku di sini. Kota kayu Rosewood Dahei. Di dalam, miliki cincin berlian terbaik. Sesuatu keluar. Atau cincin berlian? Berlian besar teratas. Paling nilainya setidaknya beberapa juta. Berkaki 2. Bagaimana mengatakannya? Aku, Dahei, tidak berbohong padamu, kan? Selesai. Sepertinya aku menabrak sesuatu. Menyelinap dulu. Ya. Ada juga hal-hal baik. Pikir. Orang ini dimanfaatkan. Saya tidak menyangka akan seberuntung itu. Ada begitu banyak hal baik di luar sana. Hei, hasilkan banyak uang kali ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Emas batangan ini. Bernilai jutaan. Mengapa saya tidak menemukannya? Tidak, gudang ini. Saya tidak akan menjualnya lagi. Bos Zhao, ada untung dan rugi dalam berbisnis. Kamu tidak bisa mengatakannya, karena di gudang saya. Dapatkan barang bagus. Anda tidak akan menjualnya. Saya membayar uangnya. Benar. Jujur dan jujur. Bagaimana Anda bisa melakukan bisnis seperti ini? Semuanya. Hal-hal ini tentang saya. Siapakah di antara Anda yang memiliki saluran? Bantu saya menjualnya. Saya harus menjual semuanya. Bagus. Saya kenal seorang penilai barang mewah. Aku akan meneleponnya sekarang. Anda memberi saya komisi. Lining. Ada bos besar di sini. Menginginkan sesuatu yang baik. Cepat kemari. Bos ini. Saya sudah menghitungnya. Emas batangan ini. Ada juga kotak Rosewood. Cincin berlian atas. Totalnya bisa dijual seharga 5 juta. Jika kamu mau, kita bisa melakukannya sekarang. Perdagangan uang. Tidak masalah. Beri saya 4,5 juta saja. Sisa 500.000 kepada saudara ini. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Hei. Selamat atas kedatangannya. 4,5 juta. Apakah uang ini begitu mudah didapat? Benar saja. Menjadi kaya bergantung pada hewan-hewan kecil. Jari emasku. Ini sangat berguna. Menjadi multijutawan. Dekat sekali. Hari ini adalah hari. Saya baru saja menghasilkan jutaan. Keren. Gudang ini, andai saja aku yang mengendarainya. Sebanyak 5 juta. Berkaki 2. Itu kamu lagi. Hehe. Apakah kamu membawakan sesuatu yang enak untukku? Dahei, terima kasih. Biarkan aku hari ini menghasilkan 5 juta lagi. Berkaki 2. Saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Masih tahu bagaimana cara bersyukur. Itulah masalahnya. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Berita yang tidak diketahui orang lain. Berita apa? Ada area mewah di sana di Sishan. Akhir-akhir ini tidak damai. Villa 3. Pemilik tualeg yang gugup itu. Saya melanggar hukum dan melarikan diri beberapa hari yang lalu. Lari. Ya. Dia panik sebelum pergi. Beruntung, anjing konyolnya. Dan mutiara malam yang super terang. Terkunci di ruang bawah tanah, di gudang yang aman. Anjing konyol itu lapar dan ketakutan setiap hari. Melolong di ventilasi. UPS, sangat menyedihkan. Mutiara malam. Ada juga seekor anjing. Terjebak di bawah tanah. Lapar dan takut. Tidak peduli itu untuk mutiara malam. Tetap saja anjing malang itu. Sepertinya. Saya masih harus pergi ke villa nomor 3. Dahei, terima kasih. Aku akan menyelamatkan temanmu sekarang.
Ini seharusnya Dahei. Yang disebut villa nomor 3? Ada seekor anjing yang mati kelaparan. Ada banyak berlian. Anda harus menemukan cara untuk masuk. Dari mana datangnya pencuri kecil ini? Apakah ini tempat yang seharusnya Anda berada? Kakak laki-laki, kesalahpahaman, kesalahpahaman. Saya di sini untuk menyelamatkan anjing itu. Ada seekor anjing di sini, terkunci di ruang bawah tanah. Hampir mati kelaparan. Anjing penyelamat. Ini adalah daerah yang kaya. Sekalipun ada seekor anjing, itu juga kesayangan orang kaya. Bagaimana dia bisa mati kelaparan? Itu saja. Saya melihat Anda berbicara omong kosong. Dia pasti ada di sini untuk mencuri sesuatu. UPS, saya benar-benar di sini untuk menyelamatkan anjing itu. Itu di dalam villa nomor 3. Pemiliknya melanggar hukum dan melarikan diri. Anjing itu dikurung. Hampir mati kelaparan. Bos, ketika saya sedang berpatroli baru-baru ini, memang terdengar. Di sana, di villa nomor 3, ada seekor anjing yang menggonggong. Oke, itulah masalahnya. Kalau begitu kami akan memberimu kesempatan. Jika di bawah villa nomor 3, ada seekor anjing, di sana, kami akan meminta maaf kepada Anda. Jika di bawah villa nomor 3 tidak ada anjing, tunggu saja sampai Anda mendapat masalah. Oke, ikut denganku. Pemuda. Villa ini sangat sepi. Di mana anjingnya? Itu saja. Jika ada seekor anjing, mengapa tidak menelepon? Anda tidak akan membawa kami ke sini. Waktu tunda. Temukan kesempatan untuk melarikan diri sendiri. Lah, apakah kamu di sana? Jika kamu ada di sini, memanggil. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berkaki 2. Saya di sini. Selamatkan aku dan cepat. Aku akan mati kelaparan. Apa? Memang ada anjing. Ini. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar ada seekor anjing. Aku akan mati kelaparan di sini. Lah. Jangan takut. Tunggu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berkaki 2. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berkomunikasi dengan saya, tapi, terima kasih. Pintu ini terkunci. Mungkinkah itu? Apakah Anda ingin mendobrak pintu dengan kasar? Tidak. Jangan mendobrak pintu dengan kasar. Itu saja. Tidak bisa mendobrak pintu. Anjing itu akan mati kelaparan di dalam. Bahkan tidak. Anjing itu mati kelaparan. Itu bukan tanggung jawab kami. Tapi jika pintunya rusak, artinya pengawasan kita kurang memadai. Itu saja. Sekalipun seekor anjing mati kelaparan, ia tidak akan mampu mendobrak pintu. Jika saya bisa membuka pintu tanpa merusaknya. Hehe. Anda tidak mendobrak pintu. Dapat membuka pintu. Apakah kamu sedang bermimpi? Ini bernilai puluhan ribu. Pintu keamanan. Kebanyakan orang tidak bisa membukanya sama sekali. Biarkan saya melihat apakah Anda belum bangun. Masalah ini berakhir di sini. Cepat pulang. Lah. Bisakah kamu memberitahuku apa kata sandi rumahmu? Biarkan saya memikirkannya. Hei. Apakah saya membacanya dengan benar? Orang ini sebenarnya sedang berbicara dengan seekor anjing. Itu saja. Dia sebenarnya bertanya pada seekor anjing. Apa kata sandinya? Kamu tidak akan berpikir. Itu akan membalas Anda. Memberitahu Anda kata sandi. Membiarkanmu masuk. Saya ingat. Kata sandinya adalah 41541. Lah. Terima kasih. Saya tahu. Aku akan segera menyelamatkanmu. Katakanlah Anda berpura-pura. Kamu benar-benar memakai ini? Potong. Kamu memang begitu. Berbicara pada diriku sendiri di sini. Berikan beberapa kepada saudara-saudara. Bagaimana dengan pertunjukannya? Saya akui. Saya tertawa. Generasi muda saat ini. Sangat lucu. Benar-benar terpasang. Saya pergi. Kataku, saudara keamanan. Bagaimana sekarang? Sialan. Jingran benar-benar memasukkan kata sandi di pintunya. Dibuka. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pintu ini terbuka. Ini bagaimana mungkin? Pasti mimpi. Kamu. Itu menyakitkan. Ini, itu benar. Bukan mimpi. Anjing ini benar-benar mengetahui kata sandinya. Sudah kubilang. Saya pergi. Anda adalah ahli di dunia ini. Saya. Pintu kode ini. Tidak bisa makan. Oke, masalah mendesak. Lebih baik selamatkan Lar dulu. Kalau tidak, itu akan mengancam jiwa. Pergi. Lah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan mati kelaparan. Pemeliharaan pesanan bantu aku dengan cepat. Lah. Makan perlahan. Jangan terburu-buru. Juga. Berkaki 2. Terima kasih. Tanpamu, aku mati kelaparan. Tampaknya, kami salah menyalahkan dia. Dia sebenarnya menyelamatkan seekor anjing. Bukan pencuri yang datang untuk mencuri sesuatu. Pemeliharaan pesanan. Kami salah menyalahkannya. Anda dapat menghubungi kerabat pemiliknya? Tanya dia, apakah Anda ingin lebih banyak kekurangan? Jika tidak, aku akan mengambilnya. Tidak bisa menerimanya. Tinggalkan di sini. Bagus, tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi Anda, kerabat pemilik. Ya. Keponakan pemilik. Segera hadir. Dia adalah putri dari grup Yo. Nanti, Anda harus berhati-hati. Grup Yo. Tapi seluruh kerajaan naga, kelompok Chaebol terkuat. Jangan menyinggung siapapun. Grup Yo. Tanpa diduga, Master Lar, Jingran adalah kerabat grup Yo. Lah. Lah. Akhirnya menemukanmu. Pamanku yang sudah meninggal, sungguh memilukan.
menguncimu di sini. Tidak peduli sama sekali. Xiao Hong, Anda akhirnya datang menemui saya. Aku sangat menyedihkan. Lah, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Baik atau tidak? Bagus. Tapi binatang berkaki dua di sebelahku ini menyelamatkan saya. Saya ingin membalasnya. Lah, maksudmu? Aku ingin memberinya mutiara malam ini. Hei, saya di sini untuk menyelamatkan anjing itu. Saya tidak bisa menerima ini. Ambillah. Anda pantas mendapatkan ini. Anggap saja itu sebagai hadiah dan terima kasih. Jika bukan karena kamu hari ini, Lar mungkin benar-benar dalam bahaya. Saya akan sampai di sana. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Benar. Siapa namamu? Saya Chen Yuze. Namaku Yao Hong. Senang bertemu denganmu. Apa yang harus dikatakan? Mutiara malam ini. Apakah aku benar-benar bisa menerimanya? Bagaimanapun, pamanku telah melarikan diri. Tidak ada yang menginginkannya lagi. Apa yang akan Lar berikan padamu? Itu saja untukmu. Itulah masalahnya. Terima kasih banyak. Lah, terima kasih. Jika Anda punya waktu, sampai jumpa lagi. Berkaki dua. Hei, penampilan burung. Sepertinya sangat menyukaimu. Mari tambahkan WeChat. Tetap berhubungan di masa depan. Bagus. Mutiara malam ini begitu besar. Sangat cerah. Saya tidak tahu berapa harga jualnya. Perkiraan konservatif. Lagi pula harusnya 10 juta. Wanita tertua dari keluarga Yao sangat murah hati kali ini. Sepertinya hari ini tidak sia-sia. Saya harus mencari tempat, menjualnya, menjadi uang tunai. Nona Yao, jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Ya, berjalan perlahan. Setelah menjual Night Pearl, ditambah uang yang diperoleh sebelumnya, saya sebenarnya memilikinya sekarang. 20 juta. Ada cukup uang. Saatnya membawa orang tua kemari. Nikmati kebahagiaannya. Halo, Nak. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Mengapa kamu berpikir untuk menelepon ayah? Ayah, putra Anda menghasilkan uang di kota. Sudah punya. Saya telah nyetor 20.000 yuan. Apa? Ya, nanti. Akan ada lebih banyak uang. Ozawa. Kamu. Apa yang tidak akan kamu lakukan? Apakah itu sesuatu yang ilegal? Ayah. Jangan khawatir. Siapa aku? Anakmu? Apakah kamu belum tahu? Bagaimana saya bisa melakukannya? Hal-hal itu. Saya mendapatkan semua uang ini dengan bersih. Oke. Anakku kaya. Memiliki kemampuan. Jangan khawatir ayah. Punya uang. Memiliki kemampuan. Aku ingin kamu bersama ibu. Ambil alih dan nikmati kebahagiaan bersama. Kemudian membeli mobil dan rumah. UPS. Nah. Ayah tidak akan menghabiskan uangmu. Bersikaplah baik pada diri sendiri. Itu tidak akan berhasil. Saya tidak kekurangan uang sedikit ini. Katakan saja seperti itu. Besok. Menjemput Anda untuk membeli rumah atau mobil. Anak itu berakal sehat. Ayah. Ayah juga senang. Ibumu ada di sebelahmu. Mereka semua meneteskan air mata. Orang tua saya membesarkan saya. Saya menghidupi orang tua saya di hari tua. Itu wajar. Saya akan kembali untuk mengambilnya besok. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Semua telah terjual. Ada apa di belakang? Itu kita. Ayah, ibu, yakinlah. Putranya kaya. Hari ini, membelikanmu rumah. Belikan aku satu set lagi. Kami akan dekat saat itu. Aku bisa menjagamu dengan baik. Anakku memiliki hati ini. Saya sangat senang. Anakku bijaksana. Saya sangat tersentuh. Hei. Halo, melihat sebuah rumah. Siapa itu? Jenis kain apa yang kamu kenakan? Ini dia. Departemen penjualan villa kelas atas. Bukan kucing atau anjing. Semua diterima. Kamu. Mengapa Anda meremehkan orang? Anakku kaya. Kaya. Seberapa kaya Anda? Berhenti berpura-pura di sini. Ketika Anda dapat menghemat uang, Anda tidak punya uang. Anda sendirilah yang ditampar mukanya. Jika saya bisa mendapatkan uang hari ini, apa yang harus dilakukan? Seberapa kaya Anda? 100.000. Masih 200.000. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Yang penting, saya ingin membeli 2 villa hari ini. Apa? Pemuda ini sebenarnya ingin beli 2 villa di sini. Ya, saya mendengar. Harga rumah di sini tidak murah. Orang ini tidak bisa. Itu hanya megah, bukan? Orang ini tidak bisa. Itu hanya megah, bukan? Bersenandung. Lelucon. Jika Anda bisa membeli 2 villa. Saya hari ini. Aku akan berlutut di tanah dan menyanyikan taklukan untukmu. Oke, ini yang kamu katakan. Ini adalah kesepakatan. Seseorang datang. Verifikasi kartu. Yang saya hormati, Pak, saya akan memeriksa kartu Anda sekarang. Jadi Wanyi. Apakah Anda gila karena tidak tampil? Bahkan orang biasa seperti ini pun bisa mendaki. Jangan kehabisan uang saat itu. Jika tidak, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa pelanggan besar. Tidak perlu. Kami sebagai penjual.
Pelanggan harus diperlakukan sama. Ini adalah prinsip kami. Bersenandung. Kamu berpura-pura menjadi apa? Tunggu sampai Anda selesai memeriksa kartu. Saya ingin melihat orang biasa ini. Berapa banyak uang di sana? Apa yang salah? Apakah mereka orang biasa? Aku sudah memberitahumu segalanya. Jangan buang waktu padanya. Pak, kartu Anda telah diverifikasi. Ada 20 juta. Memenuhi kriteria pembelian rumah. Selamat datang untuk membeli. Terima kasih. Jadi Wanyi. Apa yang kamu katakan? Ini biasa saja. Bagaimana bisa ada 20 juta? Apakah Anda termasuk mayoritas? Berapa banyak angka nol? Saya membacanya dengan benar. Itu 20 juta. Siapa yang baru saja bilang? Jika Anda benar-benar kaya, berlutut dan nyanyikan Conquer for Me. Berlututlah. Pak. Saya tidak tahu sekarang. Itu semua hanya lelucon bagimu. Pak. Apakah kamu tidak ingin melihat rumah? Aku akan menunjukkan rumahnya padamu sekarang. Apakah tidak apa-apa? Wanita ini. Tonton bersamaku. Saya ingin membeli 2 villa kelas atas. Silakan lewat sini. Anjing meremehkan manusia. Lain kali. Ingatlah untuk menutup mulut Anda. Ini. Luasnya hampir 1000 meter persegi. Prestasi. Itu baru saja diambil oleh Suwanyi. Saya sangat marah. Pak, situasi di pihak kita. Itu saja. Anda lihat. Ya. Cukup gesek kartu Anda. Satu set orang tua. Set saya. Ya, Pak. Nak. Anda terlalu menjanjikan. Aku akan berjuang keras untuk menyelamatkan muka ayahmu. Itu benar. Saya hanya mengatakan anak saya adalah yang terbaik. Di mana ini? Kami masih harus membeli mobil. Pergi ke toko 4S untuk melihat mobil. Bagaimana kabarnya ayah? Apakah Maybach menyenangkan untuk dikendarai? Keren. Keren sekali. Lebih baik anak saya memenuhi harapannya. Ayah, pergi jalan-jalan. Bagus. Pelan-pelan. Oke. Orang ini masih sangat muda. Membeli sendiri sebuah Porsche. Ini masih terlalu muda dan menjanjikan. Ya. Yang paling penting adalah, saya bahkan membelikan Maybach untuk ayah saya. Ini terlalu berbakti. Itu benar. Jika Anda lelah, kembali saja ke villa dulu. Beristirahatlah, anakku. Aku akan membeli jas. Oke. Anakku sangat tampan. Anda akan terlihat lebih tampan dengan setelan jas. Ayo masak untukmu saat kita pulang. Oke, menunggu. Ini sangat tampan, bukan? Tuan muda yang manakah ini? Keluar untuk berbelanja. Tidak. Sangat tampan. Hati kecilku. Benar saja. Membelanjakan uang untuk diri sendiri adalah yang paling nyaman. Namun, membeli 2 villa kelas atas. Ditambah 2 mobil mewah. Saya juga menghabiskan lebih dari 10 juta. Uangnya tidak cukup. Sepertinya. Saya harus terus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tidak tahu kemana harus pergi. Mari kita dengarkan lebih banyak suara binatang. Itu. Pernahkah kamu mendengar? Baru-baru ini, grup Yao datang dari luar negeri memesan sejumlah harta karun. Tapi kapal pengantar itu kemasukan air. Ratusan kontainer, semua di gudang. Saya tidak dapat menemukan harta karun itu sama sekali. Mereka juga berkata, selama aku bisa menemukan harta karun itu, ini akan menjadi hadiah sebesar 50 juta yuan. Dua kaki tidak tahu. Tapi teman saya yang tinggal di gudang, kakek Ogwai pasti tahu. Hidungnya sangat pintar. Ini adalah suara anak kucing. Grup Yao yang mereka bicarakan. Itu grup Yao Hong, kan? Hadiah 50 juta yuan. Itu uang yang banyak. Sepertinya, kita harus pergi ke sana. Saya telah mendengar. Kemampuan hewan untuk mengekspresikan suaranya. Ditambah lagi kakek Ogwai membantu. Saya pikir pengembalian 50 juta ini di ujung jari Anda. Tapi, bagaimana cara menghubungi Yao Hong? Itu panggilan Yao Hong. Itu artinya Cao 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 telah tiba. Tuan Chen Yuze, saya Yao Hong. Anda mungkin tidak tahu, grup Yao kami mengalami sedikit masalah ketika saya di villa nomor 3. Beberapa orang mengatakan Anda pernah persepsi yang tidak biasa dari orang lain. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Yakinlah, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk jika hal ini dilakukan. Grup Yao kami bersedia. Ambil 50 juta hadiah. Jangan khawatir, Nona Yao. Jika Anda sibuk, saya pasti akan bantu. Beri aku alamat. Saya akan segera pergi ke sana. Bagus. Saya mengirim alamatnya ke ponsel Anda. Maaf, Nona Yao, terlambat. Tuan Chen Yuze, kamu akhirnya sampai di sini. Kita sekarang, saya sakit kepala, grup Yao kami memesan harta karun di luar negeri. Tapi, saat kembali, terjadi kecelakaan selama proses tersebut. Barang-barang kami tepat di dalam wadah ini. Tapi saya tidak tahu yang mana. Ini sangat sulit untuk dilakukan. Yo, mengenakan sesuatu seperti anjing. Apa yang mampu kamu lakukan? Itu saja. Siapa kamu? Mengapa Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Keduanya adalah, mereka diundang oleh ayah saya, kepala penilai rumah lelang internasional, In Feng.
Dan asistennya, Qin Yu. Mereka juga mencari harta karun. Oh, artinya, dia masih pesaing saya. Hanya kamu. Masih pesaing saya. Anda bahkan tidak melihat ke cermin, layak atau tidak. Itu saja. Adikku adalah Rumah Lelang Internasional, kepala penilai. Ketahui harta karun itu dengan baik. Apa identitas Anda? Berani saja membandingkan dengan saudaraku, benarkah? Lalu kamu. Mengapa harta karun itu tidak ditemukan? Kamu tahu ada berapa banyak kontainer? Kamu tahu seberapa besar sebuah wadah? Ada berapa benda di sana? Bagaimana mungkin? Sangat mudah ditemukan. Saya tidak dapat menemukannya. Anda dapat menemukannya. Adikku membawanya. Profesional secara internasional, pemindai 3D, dan spektrometer. Ini. Tapi itu semua instrumen top internasional. Miliki instrumen profesional. Temukan cepat atau lambat. Aku melihatmu. Datang dengan tangan kosong. Lihatlah dirimu. Itu membuatmu malu, kan? Abaikan mereka. Ayo temukan milik kita sendiri. Yakinlah, saya dapat menemukannya segera. Bersenandung. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Segera menemukannya. Kamu tidak bangun, kan? Bahkan kita, saya sudah mencarinya selama beberapa hari. Tidak ada petunjuk sama sekali. Anda ingin segera menemukannya. Apakah kamu bercanda? Jika saya bisa. Jika Anda dapat menemukannya. Saya langsung. Pasang instrumen kelas atas saya. Makanlah secara langsung. Ngomong-ngomong, aku akan berlutut untukmu. Panggil kakek. Saya juga. Jika Anda dapat menemukannya segera. Tidak masalah jika aku memanggilmu kakek. Bagus, ini yang kamu katakan. Sekarang, mari kita mencarinya secara terpisah. Cari saja. Saya menantikannya. Saat Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Pergi. Hewan berkaki dua ini terlalu muda dan impulsif. Apa yang mereka cari? Jelas mudah ditemukan. Mengapa kalian bertengkar? Ini suara kakek Ogwai. Itu di sini. Menurut anak kucing, informasi disediakan. Kakek penyu, bisakah Anda membantu saya menemukan harta karun itu? Kakek penyu, saya Chen Yuze. Kamu baru saja berkata, kami terlalu impulsif. Harta karun itu sebenarnya mudah ditemukan. Bisakah kamu membantuku? Apa? Kamu anak muda, bisa mendengar hatiku. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Hei, kakek penyu. Kamu, apakah Anda ingin membantu saya? Bagaimana mengatakannya? Orang-orang muda. Aku tidak peduli siapa dirimu. Berkomunikasi dengan saya. Saya tidak melakukan apapun tanpa bayaran. Kamu ingin aku membantumu. Tapi bagaimana kamu akan membalas budiku? Yakinlah. Saya sudah siap sejak lama. Lihat. Ini biji-bijian kalengan. Ada ikan-ikan kecil di kaleng ini. Udang. Daging sapi kualitas terbaik. Dan hati daging. Kamu sebagai karnivora, penyu Brazil, pasti menjadi favoritmu. Ya, itu benar, orang-orang muda. Kamu benar-benar tahu, hormati orang yang lebih tua. Ah, kakek penyu. Kamu makan dulu. Enak-enak. Saya telah hidup begitu lama. Tidak pernah makan makanan yang lezat. Kakek penyu. Jika Anda dapat membantu saya menemukannya, harta karun itu. Berikan padamu lagi satu antik, sereal kalengan. Apa? Tahun. Pemuda. Saya lebih tua, jangan berbohong padaku. Yakinlah. Katakan apa yang Anda katakan. Sulit untuk mengejar kudanya. Bagus. Biarkan aku memberitahumu. Seperti yang sebelumnya. Seperti berkaki dua. Instrumen kelas atas apa yang harus saya dapatkan untuk mengukur. Tidak ada gunanya. Harta karun yang nyata, caranya dengan mencium. Lihatlah sudut tenggara. Ya. Dialah yang ditekan. Bawah. Cat merahnya hampir terkelupas. Kotak kayu. Saya telah hidup selama lebih dari 90 tahun. Anda tidak mungkin salah menciumnya. Saya melihat. Apakah itu orangnya? Di sanalah ia berasal. Aroma barang antik. Dengan kakek buyutku, setua cangkirnya. Oh benar. Bagian luar harta karun ada lapisan lain. Bau tanah. Harta karun yang Anda bicarakan tepat di dalam. Oke, terima kasih, kakek Ogwai. Saya akan segera pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda berada di muka. Saya tahu saya tidak dapat menemukannya. Datanglah lebih awal dan akui kekalahan. Itu saja. Menyerah lebih awal. Bahkan tidak. Sekarang kemarilah dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf. Siapa bilang aku harus menundukkan kepala dan meminta maaf? Saya telah menemukan. Di mana harta karunnya? Benar-benar, Tuan Chen. Saya tahu Anda bisa melakukannya. Nona Yo. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya baru saja melihatnya dengan jelas. Baru saja, dia tidak mencarinya sama sekali. Tidak ada yang dilakukan. Beri makan saja penyunya. Dia tidak akan berpikir. Dengan cara ini Anda bisa. Apakah Anda menemukan harta karun itu? Bagaimana? Penyu memberitahumu. Di mana harta karunnya? Hahaha. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Itulah yang dikatakan kakek penyu kepadaku. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Chen Yuze. Kamu tidak dapat menemukan harta karun itu. Bukannya aku akan berbohong seperti itu. Datang dan berbohong. Kamu gila. Atau apa? Jingran berkata Wu Gui memberitahumu. Cukup lucu. Aku baru saja melihatmu mengumpat. Aku pikir kamu punya sesuatu. Tanpa diduga. Bersenandung. Kamu sia-sia. Belum tentu jelas siapa yang jadi sampah. Aku akan pergi berburu harta karun di luar kotak. Yo. Katakanlah Anda berpura-pura. Saya benar-benar memakainya. Di sana. Saya baru saja mengujinya dengan instrumen. Tidak ada sama sekali. Saudara, ayo kita temui pria itu.
Kamu berpura-pura menjadi apa? Saya percaya Tuan Chen. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Berbohong. Nona Yo. Apa yang ada di tangan kita adalah instrumen kelas atas. Itu sains. Bagaimana bisa kamu? Bisakah Anda percaya pada sains? Itu benar, Nona Yo. Jika kamu percaya padanya. Kalau begitu mari kita pergi dan melihatnya bersama. Apa yang sedang dia lakukan? Fakta. Berbicara lebih keras daripada kata-kata. Menemukannya. Sudut tenggara. Cat merahnya hampir terkelupas. Kotak kayu. Aroma antik. Ditekan di bagian bawah. Tidak salah. Inilah yang dikatakan kakek penyu. Sebuah kotak untuk harta karun. Harta karun grup Yo. Di sini. Sebuah kotak kecil. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana bisa ada harta karun di sini? Itu saja. Sebuah kotak kecil. Saya tidak berpikir Anda mencarinya secara acak. Datang ke sini untuk membuang waktu semua orang. Karena kotaknya kecil. Harta karun itu satu. Harta nasional dari dinasti Tang. Harta karun Buddha. Gelang Rosario biji bodhi. Gelang. Sesuatu seperti gelang. Mungkinkah itu ada di dalam kotak? Itu saja. Ini adalah Chen Yuzi. Anda di sini bukan hanya untuk menipu orang, bukan? Berhenti bicara omong kosong. Anda akan tahu kapan Anda membukanya. Bagus. Buka saja. Aku ingin bertemu denganmu. Penampilan yang memalukan. Itu benar. Apa yang dikatakan kakek penyu. Harta karun terbungkus tanah. Tepat di dalam Buddha tanah liat ini. Haha, apa? Membuatku tertawa terbahak-bahak. Anda jingran mengeluarkannya. Buddha tanah liat. Hahaha. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Saya pikir Anda mampu melakukan sesuatu. Ternyata, disinilah kotak buta dibuka. Tidak bisa membuka secara membabi buta. Membuang-buang waktu semua orang. Buddha tanah liat. Mungkinkah itu ayah itu? Untuk keamanan barang antik. Sudahkah Anda mengambil tindakan perlindungan? Harta karun yang nyata. Tepat di dalam Buddha tanah liat ini. Chen Yuzi. Apakah kamu bermimpi lagi? Berbicara dalam tidur di siang hari bolong. Siapa yang akan mengambil harta yang tak ternilai harganya? Masukkan ke dalam patung Buddha tanah liat. Itu saja. Kami menggunakan instrumen kelas atas. Pemindaian memakan waktu lama. Tidak ada yang ditemukan. Anda segera menemukannya. Bagaimana ini mungkin? Anda tidak percaya, kan? Saya akan memecahnya dan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Haha, lelucon. Apa menurutmu ini novel detektif? Jika harta karun ini ada di dalam bodhisattva tanah liat, aku akan membunuh Buddha tanah liat di depanmu ini. Makanlah. Bagus, bertekad. Hahaha. Takut, membuatku takut setengah mati. Bukankah ini bukan apa-apa? Lihatlah caramu berpura-pura. Saya pikir saya menemukannya. Itu saja. Berhentilah bersikap menakutkan mulai sekarang. Baik atau tidak? Jika tidak, maka tidak akan ada. Kamu masih jujur. Berlututlah untuk saudaraku. Nyanyikan penaklukan. Apakah kamu lupa? Apa harta yang hilang itu? Ini adalah harta paling berharga dari Buddha. Gelang Rosario biji bodhi. Hal yang sangat kecil. Bagaimana mungkin menemukan semuanya sekaligus? Menemukannya. Apa? Tidak mungkin. Ini, benar-benar mustahil. Ini benar-benar harta karun agama Buddha yang paling berharga. Gelang Rosario biji bodhi. Bagaimana? Jujurlah sekarang? Itu pasti palsu. Itu pasti salah. Anda sudah mengetahuinya sebelumnya. Seperti apa bentuk gelang Rosario? Dikuburkan terlebih dahulu. Nona Yo, coba lihat. Ini pasti palsu. Benar, ini pasti palsu. Itu benar. Itu saja. Rasakan dan lihat. Benar sekali apa yang ayahku katakan. Tuan Chen, menemukannya. Kami akhirnya menemukannya. Grup Yo kami. Anda dapat berpartisipasi dalam pameran budaya internasional kita. Harta karun dinasti Tang. Berhasil dikirim kembali ke Tiongkok. Aku akan membalasmu dengan baik. Hanya sedikit usaha. Saya bilang 50 juta sebelumnya. Tidak ada poin yang berkurang. Mohon menerimanya. Alipay tiba. 50 juta yuan. Tidak mungkin. Kami bernilai jutaan. Instrumen kelas atas belum menemukannya. Dia adalah orang biasa. Bagaimana mungkin menemukan harta karun? Menjijikan. Jingran benar-benar ditemukan olehnya. Ini pasti cerita yang mencurigakan. Aduh. Grup Yo, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan. Memang benar harta itu hilang. Anda sendiri tidak memiliki kemampuan menemukan harta karun. Hanya saja, jangan meludahi orang. Ini. Nona Yo. Lihat aku di sini. Telah sibuk selama beberapa hari. Saya juga. Penilaian lelang internasional. Posisi utama. Telah sibuk selama beberapa hari. Ada kerja keras meski tidak ada kredit. Itu benar. Bagian 50 juta ini. Bisakah Anda memberi kami setengahnya? Memberimu setengah. Apakah kamu sedang bermimpi? Sudahkah Anda menemukan setengah sebaik saya? Katakan lagi. Siapa bilang? Saya dapat menemukan harta karun. Hanya instrumen kelas atas ini. Makanlah. Ngomong-ngomong, bersujud dan panggil aku kakek. Siapa yang mengatakan itu di dalam bodhisattva ini? Ada harta karun. Hanya bodhisattva ini. Makanlah. Saya ingin menipu sekarang. Oh,
Ternyata, ini adalah. Apakah kepala penikmatnya kredibel? Apakah seburuk itu? Chen Yuze. Aku belum selesai denganmu. Apakah kamu gila? Chen Yuze, kamu tidak akan mati jika makan ini. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Hanya saja, jangan pamer sebelumnya. Agar tidak ditampar mukanya ketika saatnya tiba. Terlihat terlalu jelek. In Yu, ayo pergi. Tidak akrab dengannya. Oke, ayo pergi. Kepala penilai. Semoga perjalananmu menyenangkan. Mereka sangat lucu. Namun, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Bukankah aku juga mendapatkannya? Hadiah 50 juta. Apakah Anda ingin dibayar? Meskipun demikian, saya masih harus berterima kasih. Jadilah itu. Minggu depan, di Museum Seniman. Ada pameran. Saya selalu ingin pergi. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Saat itu, aku akan mentraktirmu makan malam dan menonton film. Aku akan membalasmu dengan baik. Ini. Apakah ini undangan kencan? Seluruh kerajaan naga, wanita caebol terkuat. Bagi saya, penjaga kebun binatang, membuat permintaan kencan. Masih sangat cantik. Karakter yang bagus, itulah masalahnya. Saya akan dengan enggan menyetujuinya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nona Yo. Sampai jumpa minggu depan. Pemuda. Masih terkikik. Jika Anda menyukainya, beranikan diri untuk mengejarnya. Ini kura-kuramu. Pengalaman hidup penyu saya selama 90 tahun. Saya tahu, kakek penyu. Kali ini, terima kasih banyak. Itu sepele. Saya masih ingat tahunnya. Sereal kalengan bermutu tinggi? Jangan khawatir. Saya sudah melakukan pemesanan. Saat itu, minta petugas pengiriman untuk mengirimkannya kepada Anda. Anak baik. Itu adalah kesalehan anak. Itulah masalahnya. Kakek, aku akan memberitahumu lagi. Berita yang menghasilkan uang. Berita apa? Gadis itu tadi. Tidak mengajakmu pergi. Museum artis? Benar. Saya tahu museum itu. Sebuah rahasia. Yang satu tersembunyi. Rahasia selama 30 tahun. Kakek penyu. Kalau begitu kamu harus segera memberikannya padaku. Pandao. 30 tahun yang lalu. Harta karun museum artis. Pelukis dinasti Ming, Wu Bin. Gambar ratusan binatang menghadap burung phoenix. Hilang secara tidak sengaja. Jumlah pahala mereka sekarang sudah ditingkatkan menjadi 100 juta. Dan kebetulan saya tahu. Di mana harta karun ini? 100 juta. 30 tahun yang lalu. Saya melewati museum secara kebetulan. Baru saja melihatnya. Seluruh proses hilangnya lukisan terkenal. Faktanya, lukisan terkenal ini tidak hilang sama sekali. Saat itu sedang diperbaiki. Menjadi tuan. Menggulung. Pakai. Imitasi. Di dalam kertas pelapis. Hasil. Tuannya meninggal secara tak terduga. Kemana perginya lukisan ini? Hal ini juga telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Artinya, bounty 100 juta untuk lukisan asli. Tersembunyi di tempat yang dilalui turis setiap hari. Di dalam Yingpin. Itulah tepatnya. Orang-orang muda, kesempatan ini diserahkan kepada Anda. Anda harus memanfaatkannya. Terima kasih, kakek Ogwai. Saya mengerti. Minggu depan, saya akan membawa harta nasional kembali ke dunia. Ngomong-ngomong, hasilkan hadiah ini. Tuan Chen, kamu di sini. Menunggu lama. Tidak apa-apa. Terakhir kali. Jika bukan karena kamu, grup Yao saya. Itu tidak mungkin. Kirim pulang harta nasional. Dan berhasil diselenggarakan pameran budaya internasional. Anda telah sangat membantu kami. Hari ini, aku akan mengantarmu. Berjalan-jalanlah di sekitar museum. Anggap saja sebagai komentator Anda. Itu akan menyusahkan. Bersenandung. Bukankah aku datang lebih awal? Apakah aku putus denganmu? Siapa yang memintamu datang dan menggangguku? Saya sekarang sudah punya pacar. Orang adalah kurator museum. Gaji tahunan puluhan juta. Tidak seperti kamu. Penjaga kebun binatang kecil. Gaji bulanan 3.000. Yo. Gaun ini cukup mahal. Menurut Anda siapa yang paling sukses? Ternyata itu hanya sebuah penjaga kebun binatang biasa. Gaji bulanan 3.000. Bisakah Anda memahami karya seni? Berapa gaji saya? Ikuti saya untuk memahami seni. Apakah ada hubungan langsung? Berhenti bicara omong kosong. Saya mengerti. Anda di sini untuk mencari orang kaya. Wanita ini. Kamu juga terlihat baik. Pakaiannya juga terlihat bagus. Mengapa Anda harus mengikuti ini? Orang-orang biasa bersama-sama. Dia tidak punya 1 sen pun. Bagaimana saya memilih? Itu urusanku sendiri. Belum perlu bagimu. Menunjuk. Kamu wanita. Mengapa kamu begitu keras kepala dan tidak mau mendengarkan? Harus mengikuti. Ditambah dengan gaji bulanan 3.000. Itu saja. Dia adalah orang biasa. Saya kira saya bahkan tidak bisa membaca beberapa buku karya seni. Berapa banyak yang bisa Anda pahami? Oh. Katakan begitu. Anda tahu seni dengan sangat baik. Tentu saja. Apakah Anda melihat lukisan di belakang itu? Ini adalah pelukis dinasti Ming. Gambar Wu Bin tentang 100 binatang menghadap burung phoenix. Wu Bin menggunakan pena. Kenaikan yang kuat dan luar biasa. Warna-warna yang luar biasa. Phoenix dalam lukisan ini seperti manusia hidup, melambangkan nasib baik. Usia sejahtera, pemerintah yang baik hati. Nilai lukisan ini tak terukur. Ini adalah mahakarya tingkat harta nasional.
Sayang sekali. Itu sebuah produk. Itu memang palsu. Karya aslinya telah hilang sekarang. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk, museum kami bersedia menyediakan hadiah 100 juta. Tapi seperti kamu, aku takut dengan kehidupan ini. Mereka semua tidak punya peluang dengan 100 juta ini. Siapa yang mengatakan itu? Saya kebetulan tahu. Di manakah gambar asli ratusan binatang menghadapi Phoenix? Kamu bilang kamu tahu. Di manakah gambar asli ratusan binatang menghadapi Phoenix? Hahaha. Aduh. Kamu sangat lucu. UPS Sukian, mantan pacarmu, dia sangat lucu. Hahaha. Tuan Chen, katamu. Apakah kamu benar-benar tahu keberadaan lukisan asli ratusan binatang menghadapi Phoenix? Ini 100 juta. Saya bertekad. Hanya kamu. Saya sudah memutuskan 100 juta yuan ini. Ayo, 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 datang dan lihatlah, semuanya, kata orang biasa ini. Saya tahu gambar ratusan binatang menghadap burung Phoenix. Di mana karya aslinya? Dia juga mengancam akan mengatakannya. Kita harus memutuskan 100 juta ini. Hahaha. Apa yang benar atau salah? Harta nasional bernilai ratusan juta. Apakah hari ini, seseorang benar-benar mengambil 100 juta? Membual. Mengapa saya tidak begitu percaya? Chen Yuze. Karena Anda ingin maju. Lalu aku hari ini, biarkan Anda maju dengan baik. Biarkan Anda melakukannya di depan semua orang. Tinggalkan orang dengan baik. Apakah ada keasliannya, pemuda? Jangan buang waktu semua orang. Itu benar. Keluarkan jika Anda memilikinya. Kurator. Hanya garis kecil yang manis ini untuk hadiah 100 juta. Katakan kamu tahu. Di manakah gambar asli ratusan binatang menghadapi Phoenix? Ah, benarkah? Itu benar. Saya kurator di sini. Anda harus benar-benar bisa menghasilkan karya yang autentik. Sajikan segera. Oke. Aku akan memberitahumu hari ini. Di mana aslinya? Katakan. Di mana karya aslinya? Di mana itu? Otentik. Di sini. Kamu, apakah Anda berbicara tentang karya otentik ini? Hanya produknya. Hahaha. Chen Yuze. Bagaimana kamu ingin aku menyapanya? Kamu sangat lucu. Hahaha. Apakah telingaku salah mendengarnya? Chen Yuze. Dia sebenarnya mengatakan bahwa benda di dinding itu palsu. Itu benar. Hahaha. Aku kenal kamu, gadis kecil yang manis, sangat konyol. Tapi aku tidak menyangka akan sebodoh itu. Dia justru mengatakan apa yang palsu menjadi kenyataan. Hahaha. Ya. Lukisan untuk dipamerkan. Bagaimana hal itu bisa benar? Ya. Jika ini benar, mengapa museum menghabiskan 100 juta? Belilah secara nyata. Orang-orang muda. Apakah kamu bercanda dengan kami? Anda tidak percaya, kan? Bagus. Saya akan membuktikannya kepada Anda. Di dalam, benar-benar ada sebuah lukisan. Bisakah dikatakan? Museum telah mencarinya selama 30 tahun. Karya otentik Wu Bin. Tepat di sana, di dalamnya, di antara produknya. Tidak mungkin, benar-benar mustahil. Gambar 100 binatang menghadap burung Phoenix. Itu pasti salah, palsu. Lihatlah lebih dekat. Lukisan ini karya Wu Bin. Gambar ratusan binatang menghadap burung Phoenix. Bandingkan produk. Pengerjaan lebih detail. Menulis. Lebih bersemangat. Saya akan memeriksanya. Ini sebenarnya benar. Lukisan otentik ratusan binatang menghadap burung Phoenix. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu dia benar-benar ada di sini? Ini pasti palsu. Anda sebenarnya menanyai saya. Tidak, jangan berani. Anda sendiri tidak mengetahui barangnya. Anda mengandalkan identitas Anda sendiri. Menggertak pemuda ini. Mulai besok. Jangan datang. Guan Lao, apa maksudmu? Kamu dipecat. Dengan kualitasmu. Dan sikapmu. Anda tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Dapatkan gaji tahunan puluhan juta. Jadilah manajer kurator saya. Keluar dari sini. Tidak mungkin. Tidak. Saya memiliki pekerjaan dengan gaji tahunan puluhan juta. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kurator. Pemuda. 100 juta Anda. Banyak uang. Alipay tiba. Miliar. Museum ini. Saya benar-benar memberi 100 juta. Terlalu bisa dipercaya. Orang ini juga luar biasa. Jingran melukis lukisan tingkat harta karun nasional. Menemukan semuanya. Chen Yuze. Kamu, Anda orang biasa. Kenapa bisa dapat 100 juta? Orang biasa. Saya punya 100 juta sekarang. Pacarmu. Kehilangan pekerjaan. Berapa banyak uang yang dapat Anda miliki? Saudara Chen. Kamu letakkan di sebelahmu. Bisakah kamu membuang wanita itu? Aku sangat menyukaimu, Saudara Chen. Apa yang baru saja terjadi? Itu semua salah paham. Mari berdamai. Sukian. Dasar manis. Jadi kamu bersamaku. Itu semua demi uangku. Cao Ming, saya tidak akrab dengan Anda. Berhenti bicara padaku. Saudara Chen. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidakkah kamu tahu kamu salah?
Anda tahu diri Anda sendiri, tiket makan jangka panjang. Tidak ada lagi uang di masa depan. Tanpa diduga, aku masih bisa bertemu denganmu hari ini. Karya asli Wu Bin. Tuan Chen. Anda mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saya sangat terkejut. Itu sepele. Bisakah artefak asli Wu Bin dipulihkan? Ini bagus untuk negara kita. Seluruh budaya. Semuanya sangat membantu. Pemuda. Hari ini, terima kasih banyak. Guan Lao, di mana kata-katanya? Saya sudah menerima 100 juta hadiah. Inilah yang harus saya lakukan. Saya ingin melakukannya sekarang. Perlindungan peninggalan budaya telah dimulai. Lain kali Anda datang ke museum. Saya akan menghibur Anda secara pribadi. Bagus. Saya mendapat 100 juta hari ini. Dengarkan binatang. Ini sangat menguntungkan. Batu giok. Saya baru saja terbang kembali dari negara pulau. Tahukah kamu? Sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Oh, Cui Hua, tolong beritahu saya secara detail. Ini adalah suara burung. Sepertinya ada informasi baru. Saya melihat milik kami. Panda adalah harta nasional. Namanya Haibao. Kondisinya tidak terlalu baik saat ini. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Penduduk pulau bersikeras untuk memberinya makan bambu dari radiasi nuklir Fukushima. Mereka melakukan mogok makan. Penduduk pulau juga bersembunyi. Masalah ini diumumkan bahwa Haibao sakit. Tidak ada pengunjung. Mengarah ke sekarang, tidak ada yang tahu bahwa Haibao sedang sakit. Lalu jika ini terus berlanjut, bukankah Haibao, aku akan mati karena sakit? Lewat sini, kami, penduduk kerajaan naga, bahkan tidak tahu. Menurut kami dan negara kepulauan, peraturan panda yang ditandatangani. Sisi pulau. Jika Anda tidak merawat panda dengan baik, kami telah memulihkan panda. Dan mereka akan mendenda negara kepulauan itu beberapa ratus juta, memainkan peran pengawasan utama. Warga negara dan individu dapat memberi hadiah 300 juta. UPS, sayang sekali, kami orang-orang di kerajaan naga bahkan tidak mengetahuinya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya sangat cemas. Tidak mengharapkan itu. Panda raksasa harta nasional kita disiksa seperti ini di negara kepulauan. Tidak. Baik itu demi keamanan kekayaan negara. Atau untuk mendapatkan apa yang ada dalam peraturan, bonus 300 juta. Saya harus menyelamatkan Haibao. Kembalikan hartaku. Kami ingin melihat Haibao. Cepatlah, cepatlah. Kami ingin melihat Haibao. Mengapa kamu tidak membiarkan kami bertemu? Saya penggemar berat Haibao. Terbang kembali secara khusus. Mengapa kamu tidak membiarkan kami bertemu? Panda Haibao sekarang sakit. Tidak ada pengunjung. Bagaimana penyakit Haibao? Apakah ini serius? Kataku. Tidak serius, tidak serius. Pergi dengan cepat. Apakah ini benar-benar tidak serius? Kamu. Kami adalah perwakilan kerajaan naga dan khusus periksa keamanan Hyperterm. Ini adalah sertifikat kami. Jika Haibao memiliki masalah sungai, akan memenuhi kewajiban kedua negara menandatangani perjanjian. Ya, saya ingin meminta instruksi atasan saya. Saya, kepala dokter hewan di negara kepulauan itu. Dia adalah perwakilan dari kebun binatang ini. Yamamoto Ichiro. Apa yang harus dikatakan? Kamu bisa memberitahuku. Kami ingin memeriksa situasi keamanan Hyperterm. Saya ragu. Haibao sedang sakit kritis sekarang. Itu semua hanyalah rumor. Haibao sekarang sudah pulih. Tidak bisa melihat tamu. Silakan kembali. Itu aksen dari kampung halamanku. Orang-orang dari kerajaan naga, tolong bantu saya. Haibao sangat kesakitan. Selamatkan Haibao. Itu suara Haibao. Itu meminta bantuan. Haibao, jangan khawatir. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Yamamoto Ichiro. Menurut kedua negara kita, perjanjian panda yang ditandatangani, kita punya kekuatan. Periksa kondisi Haibao. Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda. Ini juga dari kerajaan naga kita. Arti resmi. Itu. Oke. Kamu, ikuti aku. Bisakah kamu melihat Haibao? Mari ikuti dan lihat. Kalian pergi juga. Ayo pergi juga. Ayo pergi. Ayo pergi bersama. Saya merasa sangat tidak nyaman. Sakit sekali dan aku ingin pulang. Yamamoto Ichiro. Negara pulau Anda, bagaimana cara merawatnya? Harta nasional kita. Mengapa kamu begitu lemah? Sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani antara kedua negara kita. Peraturan panda. Kita bisa mengambilnya sekarang. Haibao pulang. Tidak. Haibao, ini dari kebun binatang Ueno kami. Pilar perekonomian yang penting. Kami penduduk pulau. Mereka semua sangat menyukai Haibao. Anda tidak bisa mengambilnya. Tidak bisa pergi. Haruskah aku terus tinggal di sini, bertahan dalam penyiksaan? Masih mengatakan, Anda ingin melanggar aturan. Itu tertulis dalam peraturan. Hanya saja kami tidak membesarkannya dengan baik. Hanya kamu yang bisa. Ambil Haibao kembali. Sekarang kita tidak punya pendidikan yang buruk. Kami tidak bersalah. Hanya saja ia lemah. Akan menyebabkan penyakit. Apakah ini benar-benar terjadi? Kami menggunakan seluruh Asia. Pengurutan genetik yang canggih. Dan teknologi imunoasai. Itu hanya darah Haibao. Sesuatu yang tidak normal. Ini tandanya imunitas rendah. Kami, panda, semuanya sehat. Kok bisa ada masalah? Kami telah menyediakan yang terbaik di Asia. Rencana perawatan dan instrumen. Laporan inspeksi kami. Sudah terbukti, otoritas kita. Tanyakan kepada Anda, sama sekali tidak akan ada perbedaan. Negosiasi menemui jalan buntu. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Ambil Haibao kembali. Ozawa, itu terserah padamu. Dokter, sebelum mengandalkan instrumen, bisakah kita coba lihat lagi Haibao? Oke. Apakah menurut Anda anoreksia itu nyata?
Itu benar-benar tidak makan. Kami menyiapkan rebung, manggis, apel, ada juga bakpao kuku spesial. Ia tidak memakan apapun. Ini bukan salah pulau kami. Itu masalah pandamu sendiri. Bambu-bambu ini. Sesuatu membuatku takut. Bau karat dan debu. Kata ibu. Bambu jenis ini. Tidak bisa makan, akan sakit. Dokter. Baru-baru ini. Bambu haibao. Apakah tempat asalnya berubah? Tidak ada perubahan. Ini dari kami. Taman Bambu Premium Hokkaido. Ada laporan pengujian setiap saat. Masih berbohong. Itu jelas radioaktif. Makanan Fukushima. Jingran berkata tanpa malu-malu. Lulus karantina ketat. Saya bisa melihat taman bambu. Laporan pengujian? Atau lebih tepatnya, pada bambu. Dan bambu itu sendiri. Laporan uji radioaktivitas. Konsultan Chen, apa maksudmu? Standar keamanan pakan kami. Ini adalah standar internasional tertinggi. Kamu mempertanyakan keahlian kami. Tetap saja. Apa yang kamu maksud? Bersenandung. Kami punya banyak bambu. Ia bahkan tidak makan. Apakah Anda memakannya saat mengambilnya? Lucu. Makan atau tidak? Anda akan mengetahuinya nanti. Haibao, saya membawa bambu dari kampung halaman saya. Apakah kamu kelaparan? Makan dengan cepat. Inilah cita rasa kampung halaman. Lebih baik orang-orang dari kerajaan naga bersikap baik padaku. Dua kaki terima kasih. Apa? Ia benar-benar mulai makan. Yamamoto Ichiro. Apalagi yang ingin kamu katakan? Mengingat fakta bahwa negara kepulauan Anda beri kami haibao untuk dimakan, makanan radioaktif. Telah dilanggar secara serius, peraturan yang kami tanda tangani. Menurut peraturan, kami ingin membawa pulang haibao. Negara kepulauan ini sangat keji. Kirim haibao kami pulang secepatnya. Kirim haibao pulang. Menghukum negara kepulauan, membuat mereka membayar. Tidak ada bedanya. Kita akan tahu nanti. Nona Yo. Apakah bambu yang kami kirim lewat udara sudah sampai? Sudah tiba. Yamamoto Ichiro. Segalanya belum berakhir. Anda masih harus membuat keputusan serius. Permintaan maaf dan kompensasi. Tidak. Kami tidak akan pernah meminta maaf. Jangan meminta maaf. Jangan meminta maaf. Tinggal menunggu kapal induk kerajaan naga kita. Pesawat dan meriam datang ke rumah Anda. Senjata nuklir masih ada di negara kepulauan Anda. Meledak lagi. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Bersenandung. Kapal induk. Pesawat terbang. Meriam. Bom atom. Tidak, tidak. Negara kepulauan kami bukanlah saingan. Saya Bos Ichiro Yamamoto. Menteri Ekologi Negara Kepulauan Ichiro Sakamoto. Kami salah. Kami minta maaf. Kami pasti akan melakukannya. Memberimu satu. Mengatakan. Yamamoto Ichiro Itamoto Ichiji. Silakan bertanya pada kebun binatang Ueno. Beri makan panda haibao. Makanan radioaktif. Apakah itu benar? Ichiro Itamoto. Sertifikat lama negara pulau Anda. Apa yang harus dilakukan? Beri kami kerajaan naga. Meminta maaf. Untukmu. Dari orang-orang yang relevan. Apa hukumannya? Para jurnalis yang terhormat. Harap bersabar. Saya Ichiro Itamoto. Perdana Menteri Kabinet mewakili negara kepulauan. Minta maaf kepada semua orang. Berikan kepada panda raksasa haibao. Memberi makan makanan radioaktif. Masalah ini. Itu fakta. Kami minta maaf. Anda pikir Anda meminta maaf? Busur. Apakah ini sudah berakhir? Masalah ini belum selesai. Itu saja. Masalah ini belum selesai. Apa tindakan spesifik Anda? Pertama, menurut hukum. Kita akan bertemu kebun binatang Ueno. Semua orang yang relevan. Dijatuhi hukuman lebih dari 50 tahun. Penjara. Kedua, kami akan mengembalikan panda raksasa. Menurut hubungan antara kedua negara kita, perjanjian panda ditandatangani. Kami akan membayar kompensasi kepada kerajaan naga. Kompensasi 1 miliar. Di sini, minta maaf lagi. Ozawa. Terima kasih padamu kali ini. Kompensasi hanyalah masalah kecil. Panda raksasa harta nasional berada dalam bahaya besar. Anda bekerja keras kali ini. Lindungi harta nasional adalah apa yang harus saya lakukan. Menurut peraturan administratif. Untuk melindungi panda raksasa. Berikan bukti kunci. Hadiah uang 300 juta. Kita punya, disebut kartu bank Anda. Anda harus menerimanya. Kepemimpinan, kamu terlalu sopan. Di mana? Itulah masalahnya. Kami akan kembali dulu. Benar. Lebih memperhatikan haibao. Kami ingin membawa haibao. Bawa kembali ke Provinsi Sichuan. Menerima pengobatan terbaik. Bagus, memimpin Anda untuk berjalan perlahan. Uzawa. Kali ini tanpamu. Harta nasional kita dalam bahaya. Kamu sangat tampan. Nona Yo. Kamu terlalu baik. Inilah yang harus saya lakukan. Xia Yue, lihat, kita sebenarnya berada di negara kepulauan. Bertemu dengan seorang rekan dari Long Country. Sungguh, Xiaori. Sepertinya itu mereka. Harta nasional yang menyelamatkan kerajaan naga kita. Bar panda raksasa. Mereka benar-benar pahlawan. Ya. Sayang sekali, panda harta nasional berhasil diselamatkan. Harta nasional lainnya masih ada di negara kepulauan tersebut. Ini adalah suara burung beo. Mereka bilang ada satu hal lagi. Harta nasional tetap ada di negara kepulauan itu. Apa maksudnya? Nona Yo. Aku akan pergi sebentar. Segera kembali. Bagus.
Xiaoyu Xiaori, kan? Saya ingin bertanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Harta nasional lainnya. Apa maksudnya? Umur panjang. Tolex memahami apa yang dikatakan burung. Jangan khawatir, saya dari Kerajaan Naga. Anda adalah burung naga. Tidak akan menyakitimu. Oke. Penduduk Kerajaan Naga tidak berbohong kepada burung Kerajaan Naga. Anda tidak bisa berbohong kepada kami. Tidak mungkin. Hanya aku ingin tahu. Apa yang baru saja kamu katakan? Harta nasional lainnya. Di mana itu? Saya ingin mengambilnya kembali. Itulah masalahnya. Aku akan memberitahumu. Menurut berita kami, yang terbesar di negara kepulauan besok, koleksi elegan Jepang. Sesi penilaian harta karun pribadi tahunan. Ada senjata penting Kerajaan Naga. Patung Buddha berlapis emas tang. Ini kakek kami. Memberitahu kami. Itu adalah negara kepulauan hampir 100 tahun yang lalu. Dicuri dari kota terlarang. Tapi mereka terlalu banyak berpindah tangan sekarang. Semua bingung. Sebenarnya dijual sebagai tiruan. Mereka menggunakan 50.000 yuan lelang harga. Tapi sebenarnya bayi ini setidaknya bernilai beberapa ratus juta. Beberapa ratus juta. Saat itu, jika saya bisa mengambilnya, saya bisa ambil harta nasional lainnya, membawanya pulang. Terima kasih, burung beo kecil. Itu sepele. Bukankah burung negeri naga menipu masyarakat negeri naga? Anda menunggu. Kami akan pergi ke tempat kejadian besok. Memberimu petunjuk. Anda tidak akan mengakui kesalahannya. Oke, bagus. Setelah selesai, saya mengundang Anda makan makanan enak selama setahun. Benarkah? Terima kasih, Tuolek. Bagaimana mengatakannya? Apakah kita akan kembali ke Kerajaan Naga? Nona Yo. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu? Negara kepulauan dibuka besok. Pertemuan tahunan pribadi yang elegan di Jepang. Apakah ada pertemuan penilaian harta karun? Ya. Bagus. Izinkan saya bertanya-tanya. Senang mengetahuinya. Menemukannya. Konon ini adalah yang terbesar di negara kepulauan. Lembaga penilai harta karun untuk orang kaya dan berkuasa. Tidak lebih dari 30 orang yang diundang. Mendapatkan undangan sangatlah sulit. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi siapa aku? Wanita tertua dari grup Yo. Hal kecil ini tidak masalah. Saya punya mendapat surat undangan untuk besok. Nona Yo, kamu luar biasa. Besok kita akan pergi ke pertemuan penilaian harta karun. Ada hal baik yang saya lewatkan. Kami menempatkan harta nasional lainnya. Kirim pulang. Jadi itu saja. Saya mengerti. Yo. Ini tidak. Sekarang, Kerajaan Naga di TV. Chen Yuze. Bagaimana Anda bisa sampai di wilayah kami? Kamu. Saya. Ahli penilai harta karun antik pertama di negara pulau itu. Diundang secara khusus. Datanglah ke konferensi penilaian harta karun. Oh. Jadi. Apa yang kamu inginkan dariku? Bersenandung. Andalah yang menggunakan panda. Biarkan negara kepulauan kita berada di dunia. Saya kehilangan muka di depan saya. Dan juga biarlah banyak pejabat. Saya membungkuk dan meminta maaf kepada Anda. Kebencian ini. Saya akan melapor untuk negara kepulauan. Anda tidak mau. Apakah Anda menghadiri acara penilaian harta karun? Bagus. Mari kita masing-masing memilih satu. Lihat koleksi siapa yang memiliki nilai tertinggi. Jika kamu kalah, kamu ada di televisi. Mohon maaf kepada kami penduduk pulau. Bagaimana jika Anda kalah? Jika saya kalah, saya minta maaf kepada Anda. Dan tidak lagi fitnah kerajaan nagamu. Dan untuk Anda Yayasan Amal Bangsa Naga. Donasi 1 miliar. Bagus. Ini yang kamu katakan. Ini adalah kesepakatan. VIP dari seluruh dunia. Selamat datang di koleksi elegan Jepang. Pesta penilaian harta karun pribadi tahunan. Mulai sekarang, Anda harus menilai sendiri. Keaslian harta karun, tawaran gratis. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Pejabat Asosiasi Penilai Harta Karun kami. Keaslian harta karun tersebut tidak terjamin. Pertemuan tahunan elegan Jepang. Penilaian harta karun pribadi dimulai sekarang. Manusia naga. Mengapa Anda belum menawar? Mungkinkah itu? Mungkinkah dia sudah menyerah? Bukan urusanmu. Saya punya penilaian sendiri. Bagus. Karena Anda duduk santai dan menunggu kematian. Aku akan memperlakukanmu sebagai pecundang. Bersiaplah saja. Berikan kepada kami. Orang-orang dari negara kepulauan harus meminta maaf. Saya akan mengambil tindakan. 50 juta. 50 juta yuan sekali. 50 juta yuan 2 kali. 50 juta yuan 3 kali. Selamat Pak Muramasa. Dapatkan liontin Gyo kuno dari negara pulau. Manusia naga. Apakah kamu melihat? Saya pakai 50 juta. Ambil foto ini. Koleksi senilai 80 juta. Ini adalah negara kepulauanku. Kemampuan penilai harta karun pertama. Tunggu saja dan akui kekalahan. Oh. Bernilai 80 juta. Anda merasa seperti Anda telah menang. Yo. Kamu berpura-pura menjadi apa? Saya tidak percaya. Anda juga dapat memotret koleksi yang lebih tinggi. Bagaimana tidak bisa? Bersenandung.
Anda benar-benar berbicara omong kosong. Aku di sini, menunggu untuk melihat lelucon Anda. Koleksi ini terlihat agak tua. Tapi saya tidak tahu nilai pastinya. Harga awal, 50.000 yuan. Silakan menawar sesuai kebijaksanaan Anda sendiri. Hal ini terlihat terlalu murah. Sepertinya palsu. Bagaimana bisa dijual? Itu saja. Jangan buang waktu. Mulailah memotret dengan cepat. Berkaki dua. Itu saja. Tidak mungkin salah. Kakek saya mengajak saya untuk melihatnya. Di dalam patung Buddha ini, rahasia tersembunyi. Ini harta karun ini. Bernilai ratusan juta. Itu adalah harta nasional. Anda tidak boleh melewatkannya. Saya akan membayar 50.000. Bersenandung. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Anda sebenarnya menawarkan 50.000. Beli satu untuk semua orang. Sampah yang terkenal. Jika saya katakan, berikan padaku, saya tidak menginginkan apapun. Berikan padaku, saya tidak menginginkan apapun. Anda tidak ingin saya melakukannya. Apakah kamu yakin? Ingin menggunakan koleksi ini? Dan milikku bernilai 80 juta. Apakah liontin giok kuno di negara kepulauan itu sebanding? Kamu siap? Untuk semua penduduk pulau kami, minta maaf. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Belum tentu. Jangan lihat caramu memanggil Huan sekarang. Tunggu sebentar. Rasanya lebih baik memilikimu. 50.000 yuan sekali. 50.000 yuan 2 kali. 50.000 yuan 3 kali. Selamat kepada Tuan Chen dari Longguo. Dapatkan patung Buddha yang tidak diketahui. Semuanya. Aku dan ini. Tuan Chen dari Longguo. Ada taruhan. Mohon juga menjadi saksi. Taruhan apa? Ada hal yang bagus. Cepat. Datang dan dengarkan. Itu saja. Kita semua di sini. Mereka semua adalah orang-orang terhormat. Jadilah itu. Kami akan menjadi saksi Anda. Rekan sebangsa naga ini. Kemarin. Di depan media global. Menggunakan panda. Menghina kami. Pejabat senior negara kepulauan. Itu juga menghina masyarakat negara kepulauan kita. Jadi orang ini dan aku. Penduduk kerajaan naga membuat janji. Ambil satu kamar masing-masing. Koleksi. Daripada nilai. Jika saya kalah. Aku akan memberikannya padamu dari kerajaan naga, yayasan amal. Donasi 1 miliar. Dan, membungkuk dan meminta maaf. Jika kamu kalah. Di depan media global. Mohon maaf kepada negara kepulauan kami. Itu, suatu hal yang menarik. Ternyata, Raja Naga di TV kemarin. Itu dia. Tuan Muramasa. Harap yakinlah. Sejak kami tahu tentang taruhan ini. Maka kami akan menjadi saksimu. Tidak akan pernah melanggar. Bagus. Manusia naga. Bukan begitu. Saatnya membuang sampah Anda. Biarkan Anda melakukan sesuatu yang berharga. Karena Anda mempermalukan diri sendiri. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Tolong. Liontin Giok Tuan Muramasa. Ini adalah negara kepulauan. Liontin Giok dari periode negara-negara berperang. Tidak mungkin salah. Nilai pasarnya minimal 80 juta. Bagaimana kabarnya? Sudah kubilang padamu sejak lama. Saya. Negara kepulauan. Magister penilaian barang antik. Bandingkan dengan saya. Kamu masih terlalu muda. Patung Buddha Tuan Chen dari Longguo. Sepertinya itu tidak ada gunanya. Mungkin tidak bernilai banyak. Taruhan ini. Tuan Muramasa menang. Ya, Tuan Muramasa menang. Siapa yang mengatakan itu? Patung Buddha saya. Rahasia tersembunyi. Semuanya, silakan lihat. Di dalam patung Buddha ini. Apa itu? Ini. Tidak mungkin. Bukankah patung Buddha ini sia-sia? Meski bentuk alat musik ini mirip dengan dinasti Tang, tapi dekorasinya membosankan. Garisnya lembut dan lemah. Air emas mengambang. Panas ini belum reda. Ini jelas merupakan tiruan. Hei. Ada kata-kata di dalamnya. Saya akrab dengan budaya kerajaan naga. Patung Buddha ini. Itu terjadi pada periode Xuanzong dari dinasti Tang, mitos dan kiasan terkenal. Patung Buddha ini tidak sederhana. Seluruh tubuh ini. Proses penyepuhan merkuri digunakan. Lapisan emas tebal. Berbintik-bintik hitam dan emas. Hanya retakan seperti itu. Tentu saja tidak modern dan dapat ditiru. Ini. Mungkinkah ini terjadi? Negara kepulauan ini sudah lama hilang. Tembaga emas Tang. Patung Buddha Gautama yang sedang duduk. Itu saja sayang. Setidaknya ratusan juta dolar. Apa? Ini tidak mungkin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang tingkat nasional. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Selamat dari Tuan Chen dari Kerajaan Naga. Dapatkan senjata penting negara. Tunggu. Ada juga kompartemen tersembunyi di sini. Burung beo tidak mengatakan apapun. Ada juga kejutan yang tidak terduga. Saya pergi. Mungkinkah ini terjadi? Makalah Kitab Suci Tibet Gunung Jinsu. Makalah terkenal dinasti Tang. Lumayan selama 1000 tahun.
Lihat. Lihatlah kata-kata di dalamnya. Itu font dari ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin salah. Ditulis di atas kertas. Itu adalah Tang Xuanzong. Chun Shoufu, puisi kekaisaran tulisan tangan. Lihat. Akhir teks. Xuanzong yang terkenal. Stempel Juwenjian. Kata Kai Yuan. Segel ini. Dengan yang sudah ada. Volume kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Pertandingan yang sempurna. Sama sekali tidak mungkin itu palsu. Saya tidak kenal semua orang. Bisakah Anda memberi saya perkiraan harga hal ini? Tak ternilai harganya. Jika harus berdagang. Saya merasa. Setidaknya 1 miliar. Itulah masalahnya. Bernilai miliaran. Patung Sakyamuni perunggu emas Tang. Dan bernilai 1 miliar. Tang Xuanzong Li Longji. Tulisan tangan pribadi. Ku berburu musim semi. Apakah itu cukup untuk melebihi milikmu? Bernilai 80 juta. Liontin Giok negara pulau apa? Saya. Inilah saya, Muramasa. Kamu. Anda tidak ingin berbuat curang, bukan? Kaulah yang mencariku tadi. Biarkan kami menyaksikan taruhannya untuk Anda. Sekarang. Anda tidak akan menyangkalnya, bukan? Sesuai kesepakatan. Anda harus memberi kami kerajaan naga. Yayasan Amal menyumbangkan 1 miliar. Ditambah. Membungkuk dan minta maaf padaku. Saya benar-benar tidak mengerti. Seorang penduduk pulau. Dari mana datangnya keberanian? Tantang saya. Itu saja. Minta maaf dengan cepat. Tepati janjimu. Saya minta maaf. Saya memberikannya kepada Anda. Kerajaan naga meminta maaf. Saya seharusnya tidak menghina Anda orang Longguo. Dan sumbangan miliaran dolar itu. Bagus. Aku akan pindah sekarang. Sayangnya. Kamu lihat, SMS 1 miliar. SMS saya punya. Memberimu kerajaan naga. Yayasan Amal mentransfernya. Apakah sekarang baik-baik saja? Saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Orang-orang dari pulau ini. Sangat lucu. Kembali dikalahkan di rumah. Tidak tahu. Akankah dia bunuh diri dengan melakukan sepuku? Itu saja. Orang-orang dari kerajaan naga hanya lebih baik dari penduduk pulau. Uzawa. Anda terlalu hati pada kami, penduduk kerajaan naga, mendapatkan wajah. Aku sangat mengagumimu. Saya percaya bahwa kita semua di kerajaan naga, semua orang akan melakukan ini. Jaga kehormatan kita bersama. Ngomong-ngomong, Nona Yo, yang tadi. Harta nasional bernilai miliaran. Adakah yang akan mengambil inisiatif? Saya akan menghubungi pembeli untuk melihatnya. Ya. Uzawa. Saya sudah menghubungi kurator museum resmi istana. Dia mendengar bahwa harta nasional dinasti Tang telah digali. Sangat bersemangat, bersedia menawar 1 miliar yuan. Apa pendapat Anda tentang harganya? Oke, menurutku tidak apa-apa. Ambillah harta nasional ini, serahkan pada Museum Istana Nasional. Pameran yang nyaman dan perlindungan harta nasional. Menurutku itu sangat cocok. Bagus. Lalu aku akan memberitahunya, berikan uang secara langsung, taruh di kartu bank Anda. Kurator. Kami menyetujui kesepakatan itu. Saya akan kembali dengan harta nasional nanti. Ya. Miliar. SMS saya belum menghasilkan uang. Begitu banyak uang. Ini terlalu berlebihan. Burung beo kecil. Terima kasih banyak. Jika tidak, kembalilah ke kerajaan naga bersama kami. Saya di negara naga, miliki kebun binatang sendiri. Ada segalanya di dalam. Saya bisa selalu membawakanmu makanan ringan. Benarkah? Benar-benar? Ya. Bagus. Kami akan kembali bersamamu. Nona Yo, ayo pulang. Mengirim pulang harta nasional dinasti Tang. Bagus. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Mengamankan harta nasional. Kembali ke rumah dengan selamat. Anda adalah Chen Yuze. Apakah namamu Yao Hong? Saya kurator museum istana. Kian. Bayi saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Direktur sejarah, ini adalah penyepuhan di dinasti Tang, patung Buddha Sakyamuni. Ayo, silakan lihat. UPS. Bagus. Direktur sejarah, ini adalah makalah kitab suci Tibet Gunung Jinsu. Ditulis oleh Longji, Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Gambar perburuan musim semi kekaisaran, silakan lihat. Oke, bagus. Ini sangat bagus. Itu semua benar. Mataku tidak akan salah. Kamu. Anda melakukan ini untuk negara kami. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mataku tidak akan salah. Kamu. Anda melakukan ini untuk negara kami. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Nanti. Negara kita. Peninggalan sejarah tentang dinasti Tang. Tapi. Ditambahkan lagi. Sungguh sapuan warna yang cerah. Direktur sejarah. Kamu terlalu sopan. Ambil kembali harta nasional yang telah hilang.
Apa yang harus Anda lakukan sebagai rekan senegaranya naga? Terlebih lagi, Anda menghadiahi saya 1 miliar. Hei, miliar ini. Anda pantas mendapatkannya. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Saya akan menyelamatkan harta nasional dulu. Aku akan menghiburmu dengan baik lagi. Hahaha. Hei. Sangat bagus, sangat indah. Ini adalah negara kita. Budaya yang luar biasa. Hei, Direktur Sejarah, lemari kaca ini. Mengapa kosong? Ini adalah kursi kosong. Diserahkan kepada negara kita. Segel giok kuno diturunkan ke negara tersebut. Sayang sekali. Segel giok ini. Sejak Pui meninggalkan istana. Saya memeriksa dan tidak menemukan berita. Ini juga. Negara kita. Maaf. Bukankah itu segel giok yang diturunkan dari negara tersebut? Saya tahu di mana itu. Ini adalah suara Yuyan. Ia tahu di mana segel giok itu berada. Direktur Sejarah, aku permisi dulu. Bagus. Sedikit menelan. Kamu baru saja berkata, ketahui di mana segel giok itu berada. Bisakah kamu memberitahuku? Aku mentraktirmu sesuatu yang enak. Kamu sebenarnya bisa mendengar hatiku. Sungguh luar biasa. Bantu kami negara naga. Ambil kembali harta nasional. Ini burung nagaku. Apa yang harus dilakukan? Sekarang akhirnya seseorang. Anda bisa memahami saya sekarang. Tentu saja aku bisa memberitahumu. Oke. Terima kasih banyak. Sebenarnya, kakek buyut saya secara pribadi, saya telah melihat keberadaan segel giok. Dulu ada seorang kasim kecil, memegang segel giok dan melarikan diri dari kota terlarang di kaki Gunung Barat. Dibunuh oleh bandit. Segel batu giok meluncur ke jurang. Dia adalah guru Huiming dari kuil Huakuan. Dijemput. Tapi sayang sekali. Tuan Huiming tidak tahu nilai segel giok. Digunakan untuk bantalan patung Buddha. Sudut meja di depanku. Sepertinya aku ingin. Ayo pergi ke kuil Longkuan lagi. Tidak peduli apa. Terima kasih juga. Direktur Sejarah. Saya tahu keberadaan Yusi. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar tahu keberadaan segel giok? Benar sekali. Sumber saya melihatnya. Pasti benar. Oke. Jika ya, dapatkan kembali segel gioknya. Saya akan membuat keputusan untuk Anda. Bonus 5 miliar. 5 miliar. Ini keterlaluan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Anda menjaga negara. Negara pasti akan membalas budi Anda. Ini adalah segel giok nasional. Saksikan tanah air kita. Saksikan negara kita. Naik turunnya peradaban dalam sejarah. Pasti sangat berharga. Bagus. Lalu tugas ini, saya mengambilnya. Beri aku waktu beberapa hari. Saya pasti akan memasang segel giok. Bawa kembali. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggumu. Kabar baik. Aku akan kembali dulu. Siapkan segel gioknya. Menerima pekerjaan. Selamat tinggal. Ya. Uzawa. Apakah kamu benar-benar mengetahui keberadaan Yusi? Tahu. Nona Yo. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Tahukah Anda kuil Longkuan? Saya tahu. Namun, kuil ini biasanya tidak terbuka. Membutuhkan hubungan untuk masuk. Maka bisakah kamu membantuku? Gunakan koneksi Anda. Bawa aku masuk. Grup Yo saya. Kebetulan itu adalah kuil Longkuan. Peziarah terbesar. Mereka adalah kenalan lama kami. Aku akan mengantarmu ke sana. Bagus. Kamu ikut denganku. Segel giok. Tepat di kuil Longkuan. Yo pemberi sedekah. Donatur Chen, mengapa kamu di sini? Tuan Huidao. Kami tiba-tiba merasa terganggu. Maaf merepotkanmu. Grup Yo menyumbang ratusan juta uang dupa. Dia adalah peziarah terbesar kami. Tidak bisa disebut gangguan. Donor datang kapanpun mereka mau. Saya juga akan melakukannya. Para donatur berdoa mohon berkah. Tanpa diduga. Grup Yo, hubungan dengan kuil Longkuan sangat bagus. Tampaknya, mengambil segel gioknya. Punya kesempatan. Dari mana datangnya orang biasa, tersesat? Apakah kamu tidak memiliki mata saat berjalan? Saya tidak melihat siapapun di sekitar saya. Potong. Apa salahnya memukulmu saja? Siapa yang kamu mengeong? Berapa banyak uang di sana? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Itu saja. Bos saya, tapi yang terkenal. Ketua grup Zhao. Zhao Qian. Bernilai puluhan miliar. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Hari ini di tanah suci Buddhis. Saya tidak akan berdebat dengan Anda, tapi lain kali Anda melakukan sesuatu. Saya akan melakukannya. Aku sudah tidak sopan padamu lagi. Harus berpura-pura menjadi apa? Menemukannya. Ini seharusnya menjadi burung layang-layang kecil. Dikatakan bahwa segel giok nasional telah diturunkan. Saya harus memikirkan cara. Mintalah pada guru Huidao untuk itu. Tuan Huidao. Saya melihat meja Anda sangat buruk. Dan gunakan batu untuk menginjak kakimu. Tidak sebaik ini. Aku akan membelikanmu meja baru. Anda menjual saya meja tua ini. Apa yang diinginkan donor? Sebenarnya ini dia. Batang batu loncatan. Bos. Orang ini sepertinya istimewa. Datang ke sini untuk batu loncatan ini. Apakah mungkin? Harta macam apa yang menjadi batu loncatan ini? Mengapa kita tidak membayarnya? Masuk akal. Tuan Huidao. Saya ingin batu loncatan ini. Jelas sayalah yang datang lebih dulu. Mengapa kamu mencoba merampokku? Mengapa? Hanya karena aku, Zhao Qian, kaya. Tuan. Aku akan membayarmu 1 juta untuk dupa. Beri aku batu loncatan ini.
Saya juga bisa keluar. Uang dupa 1 juta. Pergi, potong. Dasar anak malang. Apakah kamu punya uang? Anda juga membayar 1 juta untuk dupa. Hanya 1 juta. Bagaimana tidak? Saya telah mengumpulkannya sebelumnya, kekayaan miliaran. Saya harus mengambil segel giok ini. Ambil saja. Bonus 5 miliar. Bahkan jika Anda mengeluarkan sejumlah uang, apa yang kamu takutkan? Bersenandung. Berpura-pura saja. Anda masih punya 1 juta. Berhentilah bersikap lucu. Bagaimana kabarnya? Tuan. Saya bisa menambahkan uang. Ini bukan tentang uang. Ajaran Buddha tidak berbicara tentang uang. Lihat apakah donornya ditakdirkan. Tuan. Lalu lihat. Dia mengikutiku. Siapa yang ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan ini? Ini Tuan Chen. Harta karun ini ditemukan pertama kali. Dan mengetahui nilainya. Tentu saja ini adalah takdir. Jadi, hal ini dimiliki oleh donor Chen. Hei, dasar botak. Aku sudah menjagamu selama setahun. Wei Longquan menyumbangkan jutaan. Kamu melakukan ini padaku. Mulai sekarang. 1 sen. Aku bahkan tidak akan menyumbang padamu. Ini adalah kebebasan donor. Saya tidak ikut campur. Saya harus meletakkannya. Bersihkan abu dari batu ini. Konfirmasikan batu ini. Itu adalah segel kekaisaran yang saya cari. Itu benar. Katanya. Ditetapkan oleh surga. Umur panjang. 8 kata ini. Legenda mengatakan ketika Wang Mang merebut tahta, pernah bercerita pada bibinya. Ibu Suri saat itu. Wang Zhengjun meminta segel giok. Dimarahi oleh Ibu Suri. Menjatuhkan salah satu sudut segel giok. Wang Mang menggunakan emas. Isi sudut ini. Itu benar. Segel giok ini dan dijelaskan dalam legenda. Persis sama. Ini adalah Qin Shi Huang. Segel giok diturunkan sejak saat itu. Bagaimana mungkin? Ini sebenarnya adalah segel kekaisaran. Menjijikan. Kenapa aku tidak mengerti? Jika saya mendapatkannya, saya bisa menjadi kaisar. Juga diproklamirkan sebagai kaisar. Anda juga cukup lucu. Segel giok ini, saya ingin mengembalikannya ke Museum Istana Nasional. Tersesat. Hal ini adalah Tuan Huiming. Diselamatkan dalam perang. Sudah menunggu. Seseorang yang bisa melindunginya. Mengambilnya. Tuan. Di masa depan saya pasti akan melakukannya. Kuil perbaikan kuil Longquan. Membangun reputasi. Kembali ke pemilik aslinya hari ini. Jangan ambil apapun. Minta saja satu hal. Biarkan pulang. Guru telah bekerja keras. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Anda dapat kembali dan berbisnis sekarang. 2 kaki bodoh. Saya belum selesai membawa harta karun itu. Ada harta karun lainnya. Meja altar itu. Sandwich meja. Kata kakek. Tuan Huiming melarikan diri dari lokasi kebakaran saat meraihnya. Masih mati di pelukanku. Lindungi kantong kertas. Ini adalah suara burung layang-layang kecil. Ada harta karun lainnya. Di lantai mezzanine di bawah meja. Tuan. Saya masih ingin menanyakan sesuatu hari ini. Apakah pendonornya tahu? Harta apa lagi yang saya miliki di kuil ini? Saya tidak tahu itu. Jika donor dapat menemukannya. Hanya takdir. Ambil saja. Bos, orang ini sepertinya mengetahui hal lain. Dia pasti berpura-pura. Yonghe tinggal di Guizhou selama 9 tahun. Ini adalah kata pengantar otentik untuk koleksi pavilion anggrek oleh Wang Zizi. Kata pengantar otentik untuk koleksi lanting. Bagaimana ini mungkin? Apa yang kamu banggakan? Bagaimana bisa kamu temukan segel giok kerajaan pada saat yang bersamaan? Kata pengantar otentik untuk koleksi hilanting. Ini. Ini tidak mungkin salah. Saya selalu menyukai kaligrafi. Disalin. Kata Wang Zizi berkali-kali. Lihat. Kata ini. Kait perak dicat besi. Tulisannya halus dan halus. Tulisan tangan yang elegan. Seperti awan dan burung bangau yang terbang di angkasa. Tempat khusyuk itu seperti seekor naga yang bersembunyi di jurang maut. Tidak pernah salah. Melihat ini hari ini. Saya tidak menyesal dalam hidup atau mati ini. Bagaimana jika itu tiruan yang tinggi? Ada rumor yang mengatakan demikian. Tang Taizong Li Shimin. Untuk membiarkan dunia. Semua bisa menghargainya. Karya asli Wang Zizi. Secara khusus mengundang seorang ahli kaligrafi, menyalin banyak bagian, menyebar ke seluruh dunia. Tapi saya bisa menjamin itu. Ini jelas asli. Karena ada lebih dari 10 buah di akhir volume.
Koleksi segel dari dinasti masa lalu. Yang paling awal. Ini adalah stempel berkelanjutan dari Zheng Wan, Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Secara tak terduga, ternyata itu adalah Tang Taizong Li Shimin. Segel berkelanjutan milik seseorang. Ini adalah stempel kaisar, hanya yang asli yang tersedia. Itu tidak masalah. Ini adalah segel yang sebenarnya, nilainya tidak dapat diukur. Segel giok lainnya diturunkan ke negara tersebut. Karya otentik lainnya oleh Wang Zizi. Saya juga melihatnya hari ini. Setiap orang yang melihatnya mempunyai andil. Anda harus memberi saya harta karun. Bagilah kamu. Saya dipercayakan oleh pihak berwenang. Ambil kembali harta nasional. Apakah Anda berani mencobanya? Paman polisi besok. Pergi saja ke rumahmu dan cari. Aku. Nona Yo. Ayo kembali ke museum istana. Hidup kembali. Ozawa. Saya membawa kembali segel kekaisaran. Direktur sejarah. Tugas selesai dengan sempurna. Yusi dibawa kembali. Giok lapangan berwarna putih dan biru kehijauan. Tombol cilong di persimpangan 5 naga. Sudut diatur emas. Kamu lihat, ditulis dengan karakter segel kecil di bagian bawah. Ditakdirkan untuk berumur panjang dan sejahtera. Itu benar, itu benar. Ini milik Qin Shi Huang. Segel giok negara. Oke. Itu menyaksikan negara kita. Naik turunnya dinasti yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan peradaban 5.000 tahun. Dewa abadi. Bagus. Ozawa. Anda melakukan ini untuk negara kami. Sungguh kontribusi yang tak tertandingi yang telah ia berikan. Bawa kembali segel gioknya. Ini negara kita. Budaya dan sejarah. Ini masalah besar. Direktur Si memberikan penghargaan. Di mana kata-katanya? Prestasimu sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa besar aku memujimu, itu tidak akan cukup. Ozawa, cepat keluarkan ponselmu. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. 5 miliar yang disepakati. Atasan punya, lulus lamaran saya. Tidak kurang 1 sen pun untukmu. Jangan khawatir, Direktur Si. Kali ini saya. Dia tidak hanya membawa kembali harta nasional ini. Saya juga membawa sesuatu yang lain kembali. Ini. Apa ini? Ini adalah karya asli Wang Zizi. Skrip lari terbaik di dunia. Kata pengantar koleksi lanting. Apa? Anggrek. Kata pengantar koleksi lanting. Itu benar. Pak Sejarah, silakan lihat. Ozawa. Hal ini sangat penting. Saya bukan ahli kaligrafi. Saya akan mengadakan pertemuan berikutnya, seminar pakar peninggalan budaya nasional. Ikutlah denganku. Ozawa, jangan khawatir. Di mana yang ini? Itu Tuan Chen, ahli penilaian kertas. Di mana yang itu? Dia ahli dalam identifikasi tulisan tinta. Tuan Li. Dan yang itu, apakah ahli penilaian segel? Wang Lao. Dan yang di tengah. Dia adalah Direktur Biro Urusan Kebudayaan Kerajaan Naga, Tuan Shen Wen. Ini adalah profesional. Jika identifikasi akhir. Jika kata pengantar koleksi lanting itu benar adanya, bonus Anda hanya akan lebih besar, bukan lebih kecil. Direktur sejarah. Saya merasa nyaman dengan para ahli ini. Tidak mungkin salah. Kertas rami. Keahlian dinasti Jin Timur. Kertas cocok dengan era Wang Zizi. Tes serat juga lulus. Tidak masalah. Tinta asap pinus. Kertas itu seperti cat. Jangan pernah mundur selama 1000 tahun. Metode ini adalah string seperti itu. Ini benar-benar asli. Itu hanya keajaiban. Zheng Wan. Kai Yuan. Suan He Xiaoxing. Semua segel ini dapat diuji. Menyebar secara berurutan. Itulah masalahnya. Kita bisa membuat kesimpulan sekarang. Itu benar. Ini adalah hal yang nyata. Kata pengantar koleksi lanting telah dirilis. Kamrat Chen Yuze. Saya mewakili negara. Mewakili 1,4 miliar penduduk kerajaan naga. Terima kasih. Pemimpin telah memberi saya penghargaan. Sekarang secara resmi diumumkan. Penghargaan Kamrat Chen Yuze. Segel giok kerajaan. Ini adalah simbol ortodoksi Tiongkok. Kata pengantar otentik untuk koleksi lanting. Ini adalah puncak kebudayaan Tiongkok. Kembalinya 2 senjata penting nasional ini. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tapi negaranya, pahlawan harus diberi penghargaan, mendapatkan rasa hormat. Disetujui oleh seminar resmi. Kementerian Keuangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Biro Peninggalan Budaya didirikan bersama. Harta karun peradaban Tiongkok kembali. Dana penghargaan khusus. Jumlahnya mencapai 15 miliar. Semua hadiah diberikan kepada Kamrat Chen Yuze. 15 miliar. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Apakah hadiah untuk menemukan segel giok 5 miliar? Sekarang saya menemukan kata pengantar lanting collection. Jingran memberiku begitu banyak. Negara ini memperlakukan saya dengan baik. Perlakukan aku dengan sopan. Benar saja, memulihkan peninggalan budaya untuk negara adalah keputusan yang tepat. Selain penghargaan materi,
Kami mengembalikannya kepada Tuan Chen Yuze. Medali fisika disediakan. Kami secara resmi memberikan Tuan Chen Yuze gelar kehormatan Garda Nasional. Nikmati tunjangan ahli nasional. Dapat diakses kapan saja. Arsip peninggalan budaya Kerajaan Kuanlong. Berpartisipasilah di level tertinggi. Identifikasi peninggalan budaya juga diberikan kepada Tuan Chen Yuze. Medali Kerajaan Naga, ini medalinya. 70 tahun sejak didirikan. Diberikan kepada personel non-staff untuk pertama kalinya. Para pemimpin memperlakukan saya seperti ini. Saya sangat tersanjung. Tuan Chen. Para pemimpin telah membaca materi Anda. Mengatakan 8 kata. Penjaga budaya. Cendekiawan nasional yang tak tertandingi. Selain itu, kami akan menyiapkannya untuk Anda. Chen Yuze. Identifikasi peninggalan budaya dan melindungi studio nasional. Pendirian 20 orang. Lokasi adalah pilihan Anda. Lembaga Penelitian Museum Nasional Kota Terlarang Dunhuang. Semua unit budaya dan museum akan melakukannya untukmu. Buka saluran hijau secara permanen. Para pemimpin sangat mempercayai saya. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Dari kebun binatang kecil, penjaga hewan, berkembang hingga saat ini. Saya juga dapatkan ketenaran dan kekayaan. Tidak ada penyesalan dalam hidup. Nona Yo. Saya dapat memilikinya. Kekayaan dan kemuliaan yang begitu besar. Terima kasih atas bantuan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Saling membantu. Jika Anda punya waktu, aku mentraktirmu makan malam. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang miliarder sekarang. Jika kamu ingin mentraktirku makan malam, saya bisa makan sebanyak yang saya mau. Membuatmu berdarah. Tidak masalah. Selalu diterima. Halo. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba ibuku jatuh sakit. Dokter sudah mengeluarkannya. Pemberitahuan penyakit kritis. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Bagus. Pergi. Ibu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ayah. Katakan padaku dengan cepat. Ibu akan baik-baik saja, kan? Saya telah memesan hadiah. Siapa yang menyembuhkan istri saya? Saya akan memberi penghargaan kepada siapapun. Grup Yo, 20% saham. Grup Yo adalah caebol terkuat di Kerajaan Naga. Aset bernilai triliunan. Peringkat dunia. 20% saham. Tapi ratusan miliar. Merah-merah. Ibumu akan baik-baik saja. Saya telah menemukannya. Tuan Qin, ahli medis nasional. Datang dan temui ibumu. Tuan Qin. Jika kamu bisa menyembuhkan ibuku, saya pasti akan membalas budi Anda. Sayangnya. Tuan Yo. Nona Yo. Ini bukan tentang uang. Saya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang tanpa membayarnya. Masalahnya adalah Nyonya Yo menderita atrofi sumsum tulang. Catatan kuno. Hanya Ganoderma lucidum. Fang Weiyin. Mungkin ada secercah harapan. Kalau begitu aku akan segera mencarinya. Hanya saja Ganoderma lucidum ini tumbuh di lembah Yin yang jauh di dalam Gunung Yunwu. Ada awan dan kabut. Serangga beracun di mana-mana. Hampir 50 tahun. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya ingat. Saya memiliki tim pencari gunung. Nomor telepon Kapten Cheng Dashan. Saya akan menghubungi Anda dan bertanya. Halo. Bagus. Bagus. Pergi. Menjadi kapten. Apakah Anda punya berita tentang Ganoderma lucidum? Tuan Yo, Anda tidak tahu sesuatu. Sebelumnya, ada pelanggan yang secara khusus memberi kami. Tim pencari juga menginginkannya. Saya ingin Kianian Ganoderma lucidum ini. Bahkan ditawarkan puluhan juta. Tapi seluruh tim pencari kami, orang-orang berusia 20-an. Saya mencari selama 7 hari 7 malam. Bahkan tidak dapat menemukannya. Yo, hewan berkaki dua ini, mencari milenium Ganoderma lucidum. Monyet tua di pegunungan. Saya katakan beberapa hari yang lalu, tanaman Ganoderma lucidum berumur 1000 tahun di lembah Hinyang. Itu membuahkan hasil tadi malam. Sudah menyala sepanjang malam. Saya khawatir hanya mereka yang berada di pegunungan. Monyet-monyet tua mengetahuinya. Ini adalah suara burung murai. Jingran adalah petunjuk menuju milenium Ganoderma lucidum. Tampaknya, saya punya kesempatan untuk menabung. Ibu Yo Hong. Pergi saja ke pegunungan dan gunakan beberapa barang bagus. Bertukar informasi dengan monyet. Saya bisa mendapatkannya. Lokasi spesifik milenium Ganoderma lucidum. Saya ingin pergi ke pegunungan dan mencobanya. Uzawa. Berbahaya di pegunungan. Tidak apa-apa. Bolehkah aku melakukan yang terbaik untuk bibiku? Itu juga yang harus saya lakukan. Pria ini muda dan baik hati. Saya mendengar Hong Hong berkata sebelumnya. Dia juga sangat mampu. Ini bibit yang bagus. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Ibuku. Saya juga ingin melakukan bagian saya. Bagus. Nona Yo memiliki tangan yang muda, bukan? Orang ini melihatnya hanya ingin menyombongkan diri. Bersenandung, kami sangat kuat. Tim pencari tidak dapat menemukannya.
Dia bisa menemukannya. Saya percaya padanya. Saya memiliki informasi tentang Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun. Saya yakin bisa menemukannya. Hahaha. Hanya kamu. Oke. Anak muda suka bicara besar. Itulah masalahnya. Saya juga akan memimpin tim ke pegunungan untuk mencobanya. Mari kita temukan bersama. Lihat siapa yang menemukannya pertama kali. Tidak masalah, ayo pergi. Raja Kratua, lihat, dua kaki lagi. Datanglah ke situs kami. Dia pasti sedang berlari. Berasal dari Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun. Biarkan saja mereka. Tidak ada informasi tentang kami. Anda tidak menemukannya dalam 10 tahun. Suara Raja Kera. Saya mendengar mereka berbicara. Nona Yo. Aku akan mengikuti monyet-monyet itu. Bernegosiasi. Hanya mereka yang tahu. Keberadaan Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun. Anda menunggu saya di sini. Perhatikan keselamatan. Bagus. Raja Monyet Tua. Saya di sini untuk bernegosiasi. Ini berkaki dua. Dia sebenarnya tahu bahwa aku adalah Raja Monyet Tua. Bisakah dia mengerti kata-kata kita? Tentu saja saya bisa mengerti. Anda tidak perlu meragukan hal ini. Lalu kamu mengatakannya. Bagaimana Anda ingin menegosiasikan persyaratan dengan kami? Katakan dulu. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Ayo bebas. Membantu Anda menemukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Tidak mungkin. Tentu saja aku tahu. Jadi, aku sudah menyiapkannya untukmu. Sesuatu. Barang bagus apa? Anda tidak akan mendapatkan pisang lagi. Menipu kami atau semacamnya. Anda mengira kami berada di hutan. Tidak bisa makan pisang. Pertama. Aku menyiapkan buah untukmu. Ini adalah hadiah pertemuan. Harap kamu menyukainya. Lumayan dan enak. Tapi ini tidak cukup. Pesan pisang yang tidak berharga. Tidak dapat ditukar. Milenium Ganoderma lucidum. Tentu saja saya tahu. Jadi, saya sudah menyiapkan yang lain. Setiap hewan suka makanan tinggi gula. Bagaimana dengan makanan tinggi gula? Merupakan sumber energi yang menopang. Jadi aku membawakan madu yang bagus. Saya percaya, Anda pasti akan menyukainya. Manis sekali. Adalah hal yang baik. Berkaki dua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Masih ada lagi. Jauh di dalam pegunungan, kekurangan garam yang ekstrim. Makanan tinggi garam untuk hewan. Ini sangat lezat. Jadi aku membawakanmu kacang. Dan rumput laut. Kamu pasti akan menyukainya. Garam yang baik, garam yang baik. Ini adalah garam terbaik umat manusia. Kitalah yang tidak pernah makanan lezat. Apakah ada tualeg lainnya? Aku hampir terkesan padamu. Ini sebenarnya hanya sedikit lebih dekat. Aku punya lebih banyak lagi di tasku. Tentu saja ada. Apalagi? Ada apalagi sayang? Ini berkaki dua. Dia memahami kita dengan sangat baik. Bir. Aku mendengarmu monyet. Akan menyeduh anggur secara spontan. Namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi, aku membawakannya untukmu. Bir kerajinan. Ketika tiba waktunya untuk minum, harus dalam jumlah sedang. Jangan serakah. Anggur yang enak. Bukankah itu Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun? Kami akan membawa Anda untuk mendapatkannya. Apa yang ada di ranselmu? Berikan saja semuanya pada kami. Oh, oke. Ya. Ikuti kami. Hei, Nona Yo. Saya telah berbicara dengan Raja Kera. Mereka bernegosiasi. Mereka tahu keberadaan Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun. Jeep, semangat. Ikuti saya dengan cepat. Jeep, semangat. Masih ada harapan untuk penyakit ibu saya. Ozawa. Terima kasih. Ayo pergi. Menemukannya. Milenium Ganoderma lucidum. Masih ada harapan untuk penyakit ibu saya. Terima kasih, Yuze. Aku benar-benar tidak memilikimu. Tidak tahu harus berbuat apa. Sama-sama. Inilah yang harus saya lakukan. Monyet tua. Terima kasih juga. Itu hanya lelucon. Kembali. Oke. Cheng Dashan. Kenapa kamu di sini? Tempat ini sangat tersembunyi. Jeep. Semangat, kamu ikuti aku. Saya mengetahuinya. Beraninya kamu, nak, menjalankan misi ini? Pasti ada rahasia. Semangat, kami mengikuti Anda. Benar saja, saya menemukan Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun. Cheng Dashan. Ini sudah berakhir. Milenium Ganoderma lucidum. Jeep Spirit ditemukan oleh usahawan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jeep Spirit. Jeep. Semangat. Ini akan segera terjadi. Biarkan Anda mengambilnya. 20% saya. Apa yang harus dilakukan dengan saham Yo? Berapa ratus juta? Ayo, saudara-saudara. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut aku kembali? Beritahu ayahku. Saat itu, Anda tidak bisa mendapatkan bagiannya. Dan mereka semua harus masuk penjara. Bersenandung. Aku membiarkanmu. Bukankah lebih baik jika aku tidak bisa kembali? Saat itu, aku akan memberitahu ayahmu. Kalian berdua. Semangat. Kehilangan pijakan di pegunungan dan jatuh hingga tewas. Bagaimana dia bisa meminta bukti? Kamu. Hati yang sangat kejam. Semangat. Bersikaplah kejam. Ada di ujung jari Anda di sini. Di depan aset ratusan miliar. Apa yang terjadi dengan setan? Nona Yo. Untuk disalahkan, salahkan saja dirimu sendiri. Semangat. Apakah kamu sudah selesai? Semangat. Bagaimana? Takut padaku. Apakah kamu sudah lupa? Kartu truf apalagi yang saya punya? Kartu truf apalagi yang Anda punya? Bos, jangan percaya padanya. Dia pasti mengulur waktu. Ayo langsung melakukannya. Saat itu, uang itu milik kita semua. Ambil tindakan. Anak ini diintimidasi oleh orang jahat. Dia memberi kami makanan lezat. Kita harus membantunya. Monyet-monyet cucu. Ayo bantu dia melawan orang jahat. Dari mana datangnya begitu banyak monyet? Apa yang akan kamu lakukan? Keluar dari sini. Semuanya keluar dari sini. Jumlahnya terlalu banyak. Begitu banyak batu yang dilemparkan ke arahku. Kita akan dilempari batu sampai mati. Jadi tunggu apa lagi? Berlari dengan cepat. Wah,
Mereka lari. Terima kasih Raja Kera. Nanti, saya mengirimkannya ke seseorang setiap bulan. 1 truk penuh makanan ringan akan datang. Cukup banyak. Semuanya. Saya akan memperkenalkan kepada Anda hari ini seorang pemuda yang luar biasa. Dia adalah, mengerti sebelumnya, penjaga harta nasional, gelar kehormatan nasional, Tuan Chen Yuze. Itu dia. Memasuki tempat yang sangat berbahaya. Lembah Yin Yang. Ditemukan Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, menyelamatkan nona saya. Halo semuanya. Saya Ibu Yao Hong. Istri Yao Long. Lin Ping. Beberapa hari yang lalu saya berada di ranjang rumah sakit sekarat. Dokter memberi saya obat. Pemberitahuan penyakit kritis. Untungnya, pemuda ini. Hanya dengan begitu saya memiliki kesempatan untuk terus hidup. Datang dan saksikan putriku, hidup bahagia merah. Ini adalah Chen Yuze. Saya sangat baik kepada keluarga Yao. Tidak tahu hari ini bagaimana mereka membalasnya? Tidak tahu. Setidaknya harus ada beberapa juta hadiah. Jutaan. Jutaan hanya sedikit. Setidaknya puluhan juta. Chen Yuze. Kebaikan untuk keluarga Yao saya. Tentu saja aku ingin membalas budimu. Saya nyatakan. Grup Yao. 20% saham. Gratis. Diteruskan ke Tuan Chen Yuze. Apa? Saya pikir saya hanya memberikan sejumlah uang. Tanpa diduga, grup Yao sangat murah hati. Tiba-tiba, 20% saham diberikan kepada. Itu saja, grup Yao ini tidak lebih baik dari kelompok lain. Ini adalah kota naga. Kelompok chaebol terbesar di dunia. Aset melebihi 1 triliun. 20% saham. Aset senilai ratusan miliar. Jika saya punya ratusan miliar, kelas apa lagi yang saya ambil? Saya tidak bisa menghabiskan semua bunga saat saya berbaring. Bersenandung. Itu hanya keberuntungan. Ini bukan dari grup Yao, saingan bisnis. Apakah itu Wang Tianba dari Wang Group? Dan sekretarisnya Qian Chang. Untuk apa mereka di sini? Mengapa saya tidak bisa datang? Itu saja. Tuan Wang datang ke sini. Ini untuk memberi muka kepada grup Yao. Saya sudah bercerita tentang pemuda ini. Artinya, keberuntungan, dapatkan saja bagiannya. Intinya, masih orang miskin. Orang-orang biasa. Bahkan jika Anda mendapatkan uang, cepat atau lambat, itu akan hancur. Bos ini tidak terlalu ramah. Ayo cepat pergi. Menjijikan. Bertarung dalam bisnis tidak bisa mengalahkan grup Yao. Tidak ada seorang pun di sini juga. Tanggapi aku dengan serius. Tuan Wang, saya punya cara. Dapat membuat grup Yao bangkrut total. Saat itu, seluruh komunitas bisnis kerajaan naga, ini adalah duniamu. Oh. Katakan padaku dan dengarkan. Tuan Wang, inilah racun yang saya cari. Tidak berwarna dan tidak berbau. Masukkan saja ke dalam anggur. Biarkan Putri Yao Long, Yao Hong meminumnya. Dia harus mati. Saat itu, satu-satunya pewaris keluarga Yao meninggal. Ibunya juga telah sembuh dari penyakit serius. Dia pasti tidak tahan, berita buruk sekali. Menunggu Putri Yao Long dan istri sudah meninggal. Dia pasti hancur. Nanti, grup Yao. Bukankah merugikan diri sendiri tanpa menyerang? Oh. Ini adalah rencana yang cerdas. Luar biasa. Cepat beri aku obatnya. Masukkan obat ke dalam anggur. Memegang gelas anggur. Pergi dan bersulang untuk Yao Hong. Selamat, Tuan Chen. Ini masih muda. 20-an. Memiliki ratusan juta aset. Tidak seperti kita, saat aku seusiamu. Masih mengantarkan tak ke Awais. Tuan Chen, Anda masih sangat muda. Masa depan tidak terbatas. Aku harus lebih menjagamu di masa depan. Di mana kata itu? 2 kaki itu buruk. Seseorang keracunan. Permisi. Xiaori Xiayue. Apa yang baru saja kamu katakan? Seseorang ingin meracuni dari teman hewan kita. Saya mendengar Anda menyelamatkan Ibu Yao. Ada perjamuan yang sedang berlangsung. Saya hanya ingin melihat apakah ada sesuatu hal-hal baik untuk dimakan. Hasilnya baru saja datang. Kami hanya melihat 2 orang jahat mendiskusikan keracunan benda beracun. Dia masih teman wanita yang bersamamu terakhir kali, yang bernama Yao Hong? Ah. Seseorang ingin meracuni Yao Hong. Di jamuan makan keluarga Yao. Tidak. Saya harus menghentikan ini. Xiaori Xiayue, katakan padaku siapa yang akan meracuni. Lihatlah mereka berdua di sana. Pria parubaya yang malang, mengenakan jas. Merekalah yang menundukkan kepala dan bersekongkol. Apakah keduanya? Ya, benar. Ya, benar. Saya mendengar orang menyebutkan siapa nama mereka. Grup Wang, Ketua Wang Tianba, dan sekretarisnya Qian Chang. Jadi saya mengerti. Xiaori Xiayue, terima kasih. Aku pasti akan mengundangmu kalau begitu. Anda makan makanan lezat. Sama-sama, sama-sama. Dia pergi bersulang untuk Nona Yao. Pergi dan hentikan dia. Dia pergi bersulang untuk Nona Yao. Pergi dan hentikan dia. Bagus. Yo. Ini tidak. Apakah wanita tertua dari keluarga Yao adalah Yao Hong? Saya adalah ketua grup Wang, Wang Tianba. Tuan Wang, tentu saja saya ingat. Berbicara tentang, ibumu sakit sebelumnya. Tapi saya kehilangan etika. Saya tidak membawa hadiah apapun untuk dilihat. Tuan Wang telah menyusahkan dirinya sendiri.
Bagaimana satu kata yang menyusahkan saja sudah cukup? Saya harus menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir. Datanglah ke Nona Yao. Segelas anggur ini. Anggap saja itu sebagai rasa hormatku padamu. Segelas anggur merah ini. Kamu telah bersamaku selamanya. Oke. Maaf. Maaf. Anak laki-laki. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana Anda melihat jalannya? Tidak melihat saya memberi penghormatan. Apakah wanita tertua dari keluarga Yao minum? Itu saja. Anda memecahkan gelas anggur Nona Yao. Apakah Anda mencari kematian? Tidak masalah. Kami memiliki hubungan yang baik. Hal yang sangat kecil. Tidak apa-apa. Tuan Wang. Apa yang terjadi? Cheng Yaojin muncul di tengah jalan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak tahu kami diracun. Ayo pergi dulu. Lalu aku akan bertindak sendiri. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa minum ini. Ini berkaki 2. Mengapa reaksinya begitu besar? Kenapa kamu tidak bisa meminumnya? Hei, perasaan yang aneh. Saya merasa sangat tidak nyaman. Ada yang tidak beres. Bola-bola. Bola saya. Ada apa denganmu? Tidak. Salah. Ya. Seseorang keracunan. Di mana seseorang keracunan? Siapa? Siapa yang begitu kejam? Keamanan. Blokir semua pintu keluar. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Segera hubungi polisi. Hubungi ambulans. Juga. Taruh semua minuman dan makanan. Semua pemeriksaan tersegel. Ya. Tuan Wang. Bisakah kita tidak pergi? Tidak apa-apa. Mereka belum mempunyai bukti nyata. Selama kita gigit jari dan tidak mengatakan apapun, mereka tidak dapat mengetahuinya. Ya, Paman Yao. Saya tahu siapa yang meracuni saya. Oh, siapa itu? Jika saya tahu, siapa yang meracuni wilayahku? Bersenandung. Anda tidak akan bisa menyelesaikan makan dan berjalan-jalan. Selesai, Tuan Wang. Anak ini tidak mungkin baru saja terjadi. Sengaja memecahkannya dan menyerahkannya kepada kami. Gelas anggur Yao Hong. Dia tahu kita keracunan. Tidak mungkin. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Bukti apa? Paman Yao. Itu dari grup Wang. Ketua Wang Tianba. Dan sekretarisnya Qian Chang. Dosa perencanaan. Mereka ingin meracuni. Itu putrimu Yao Hong. Setelah saya memecahkan gelas anggur, anak anjing itu secara tidak sengaja memakan racun. Apa? Ternyata memang begitu. Grup Wang. Ketua Wang Tianba. Sungguh hati yang beracun. Ya, itu pasti bisnis. Tidak bisa mengalahkan keluarga Yao. Jadi itu Yin. Wah, kamu. Jangan bicara omong kosong. Kamu bilang akulah yang meracunimu. Apakah Anda punya bukti? Itu benar. Kita. Tuan Wang kami jujur dan jujur. Bagaimana bisa diracuni? Ini sangat berdarah dan konyol. Ozawa. Apakah ini benar? Benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencari identitas mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan burung beo. Mereka baru saja meracuni. Seharusnya tidak terlambat menyembunyikan bukti. Tidak. Saya dari grup Wang. Ketua. Mengapa saya harus digeledah? Itu saja. Tuan Wang kami adalah pria yang baik. Juga tamumu. Begitulah keadaanmu. Apakah Anda memperlakukan tamu Anda sendiri? Ini tentang keselamatan putriku. Anda harus mencari tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan. Anda harus mencari meskipun Anda tidak diizinkan untuk mencari. Tuan Wang tersinggung. Keamanan. Cari aku. Tidak, tidak dapat mencari. Jika Anda berada di depan wajah banyak orang, cari aku. Saya Wang Tianba. Bagaimana saya bisa bergaul di dunia bisnis di masa depan? Itu saja. Jika tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Jika Anda memaksanya, kami menelepon polisi. Alarm. Koran. Saya sudah menelepon polisi. Siapa yang berani menyentuh putriku hari ini? Aku belum selesai dengannya. Tuan Wang dan rasa malunya. Lebih baik bekerja sama secara proaktif. Jika Anda memiliki keyakinan di hati Anda. Mengapa Anda menolak pencarian? Ini. Anak laki-laki. Aku belum selesai denganmu. Cari aku. Ini perintahku. Tuan Yao. Tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Hanya barang pribadi. Tidak ada alat keracunan. Saya hanya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Saya orang yang baik. Bagaimana bisa diracuni? Mereka pasti diracuni. Kalau tidak, bola anak anjing tidak bisa menjilat lagi. Wang Tianba memberi Yao Hong pingsan di pesta roti panggang. Itu pasti Wang Tianba. Di mana Anda menyembunyikan barang racun itu? Aku tahu. Berkaki dua. Orang jahat ini memanfaatkan orang yang tidak memperhatikan alat keracunan tersembunyi di bawah sol sepatuku. Jadi mereka tidak menemukannya sekarang. Oh, jadi itu saja. Pantas saja para pengawal tidak menemukan mereka. Bagaimana kabarnya, Tuan Yao? Saya orang yang baik. Bagaimana mungkin? Dia tahu bagaimana melakukan hal-hal seperti meracuni. Itu saja. Siapa raja kita selalu? Anda bersaing. Curiga tentang Tuan Wang kami. Ini keterlaluan, bukan? Apakah kita salah menyalahkan Tuan Wang? Tuan Wang benar-benar tidak meracuninya. Itu. Lalu siapa yang memberi racun ini? Jika saya ingat dengan benar. Anggur ini, itu memang Tuan Wang. Untuk Nona Yao. Bersenandung. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Tunggu polisi datang. Segala sesuatu mempunyai kesimpulan tersendiri. Tidak. Saya telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya berangkat sekarang. Itu saja. Tuan Wang kami murni dan polos. Anda sederhana saja. Hanya meludahkan darah ke orang. Hari ini jika kamu, jangan beri kami Tuan Wang meminta maaf. Kami belum selesai denganmu. Saya tahu mereka memasangnya. Di mana racunnya disembunyikan? Oh, ternyata merekalah yang meracuni saya. Hanya saja mereka, racunnya tersembunyi. Aku hanya akan mengatakannya. Kalau saja mereka tidak meracuniku. Mengapa kamu bertindak begitu bersalah? Kamu. Junior yang bodoh. Anda benar-benar arogan. Kamu juga tahu, di mana alat keracunannya? Kamu adalah lelucon.
Aku memperingatkanmu, nah, tuduhan palsu menyebabkan hukuman penjara. Jika Anda lebih tahu, berikan saja dengan cepat. Presiden kami Wang meminta maaf. Jika tidak, kami belum selesai denganmu. Bersenandung. Kenapa kamu begitu kasar? Ozawa. Katakan saja. Saya di sini hari ini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Alat untuk racunan. Tersembunyi di bawah sepatunya. Kamu kentut. Anda tidak diperbolehkan memfitnah saya. Itu saja. Ini, alat racun ini. Mengapa Anda berada di bawah posisi Tuan Wang? Cari aku. Tuan Yao. Menemukannya di sini. Kapsul obat. Sepertinya di sini. Kehadiran racun. Jadi tunggu sampai polisi datang. Kirim untuk diperiksa segera. Saya melihat sampai akhir. Apakah aku salah padamu? Jika aku memang salah padamu, saya minta maaf kepada Anda. Tapi jika Anda tidak dianiaya, bersenandung, aku tidak akan sopan padamu. Apa yang kamu inginkan? Tuan Wang, kamu bekerja keras. Industri yang sudah mapan akan lenyap. Aku tidak akan membelikanmu. Tapi aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Jangan pikirkan itu. Kehidupan selanjutnya. Mengapa Anda tidak duduk di bagian bawah penjara? Namaku bukan Yaolong. Kamu sangat kejam. Ini bukanlah obat beracun. Ini bersifat kuratif. Raja kita menderita penyakit jantung. Ya, ini tidak diracuni. Ini adalah obat saya untuk penyakit jantung. Jika kamu terus memaksaku seperti ini, aku akan terkena serangan jantung. UPS, sakit, UPS, Tuan Wang, apakah Anda baik-baik saja? Itulah masalahnya. Semuanya, cepat panggil Tuan Wang. Dapatkan obat penyakit jantung. Perlakukan Tuan Wang. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja saya ingin menyelamatkan Tuan Wang. Apakah kamu tidak terkena serangan jantung? Bukankah ini obatmu? Benar-benar tidak bisa memakannya. Kenapa tidak makan? Bukankah ini obat? Lagi pula aku tidak akan memakannya. Lalu ini, hanya saja tidak obat untuk mengobati penyakit jantung. Kamu juga tidak menderita penyakit jantung. Dialah yang meracuni. Ini racun. Buktinya meyakinkan. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Ya. Jika Tuan Wang menderita penyakit jantung, kenapa dia tidak minum obat sendiri? Penyakit jantung ngomong kosong apa? Itu semua dibuat-buat. Ini racun. Wang Tianba. Kamu. Kenapa racun? Meracuni putriku. Itu saja. Aku akan memberitahumu. Bunuh putrimu. Istrimu. Saya juga akan mati karena kesedihan ini. Saat itu, kamu akan melakukannya karena istrimu. Saya mengalami gangguan dengan putri saya. Grup Wang kami. Anda bisa memenangkannya sepenuhnya. Grup Yao Anda benar-benar menjadi negara naga konsorsium terkuat. Kamu memiliki hati yang kejam. Saya tidak akan membalas dendam hari ini. Namaku bukan Yaolong. Siapa yang melaporkan kasus tersebut? Kamrat polisi. Buktinya meyakinkan. Keduanya beracun. Orang yang meracuni putriku. Bukti fisik pengawasan. Semuanya ada di sini. Diuji. Ini adalah racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Kalian berdua. Ini diduga melakukan tindak pidana. Silakan ikut dengan kami terlebih dahulu. Aku akan pergi bersamamu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Hidup ini telah berakhir sepenuhnya. Bawa dia pergi. Terima kasih kepada Tuan Chen hari ini. Kalau bukan karena Tuan Chen, Nona Yao dalam bahaya. Itu saja. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Chen mengetahuinya. Ini terlalu penting. Grup Yao. Saya tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Jika saya adalah Tuan Yao, aku akan menjodohkan putriku dengannya. Beri dia teman juga. Pensiun sendiri. Mari kita punya waktu luang. Ya. Apa yang Anda katakan masuk akal. Hari ini, kalau bukan karena Tuan Chen Yuze, aku kehilangan lebih dari sekedar putriku dan masa depan keluarga Yao saya. Saya nyatakan, atas namaku, saham grup Yao. Semua industri. Berikan semuanya. Putriku Yao Hong dan menantuku dikelola oleh dua orang, Chen Yuze. Mulai sekarang saya pensiun. Oleh Yao Hong. Bertindak sebagai ketua kelompok. Chen Yuze ditunjuk sebagai CEO. Ini. Uzawa. Berhentilah menolak. Tanpamu, saya pasti tidak akan melihatnya. Matahari akan cerah besok. Itulah masalahnya. Maka tidak perlu mengelak. Mulai dari gaji bulanan 3.000 penjaga kebun binatang. Sekarang dengan kekayaan bersih 1 triliun, orang terkaya di dunia. Menjadi global, CEO Chaebol paling berkuasa. Hidupku. Masa depan akan lebih menarik.